Episode 74 Invasi Bela Diri. Sudah berapa lama sejak Lu Tianwen dipaksa dalam situasi seperti itu? Dia tidak bisa lagi mengingat. Dia tidak bisa diganggu, saat ini, matanya merah ketika dia menatap Tang Tian dengan hanya satu pikiran dalam pikiran, untuk membunuh mereka semua. Retak-retak. Sebuah kresek listrik keluar tidak terlalu jauh dari Lu Tianwen saat seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Retak-retak. Ledakan halus terkonsentrasi berlama-lama, satu demi satu, garis-garis cahaya mekar di udara dan dalam sekejap mata, daerah di sekitar Lu Tianwen diterangi dengan garis-garis cahaya hijau yang kental. Embusan angin menyebabkan kilatan cahaya menyala. Riak transparan menyapu petir, memekik kulit, memekik angin rendah, secara bertahap muncul dan menghasilkan riak transparan naik dengan spare tip sebagai pusat sekitar Lu Tianwen. Bahkan di kejauhan, orang-orang di dinding merasakan ketidakstabilan, menyebabkan mereka dipenuhi dengan kejutan. Tang Tian tetap acuh tak acuh, dia mengingat kedua tebasan itu, meskipun ini adalah pertama kalinya melepaskannya, tetapi kedua tebasan itu langsung membuat darahnya mendidih, membuatnya merasa sangat puas. Ini karena tubuhnya kuat, menambahkan kontrol luar biasa atas tubuhnya, yang memungkinkannya untuk dapat menggunakannya pada percobaan pertama, dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Eksekusi iblis berat memiliki 5 langkah, Blade Devil Transformation Executing the Heavens Devil, Execution, Sacrificial Execution, Demonic Desolate Execution. Blade Devil Transformation dan Executing the Heavens keduanya sangat kuat, dan bahkan Tang Tian merasa bahwa ia hampir tidak dapat mengendalikan mereka dengan baik. Kekuatan asal dalam tubuhnya berlimpah, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi. Dalam hal tingkat tirani, Tang Tian dapat dikatakan berada di puncak, dan baginya untuk terus meningkat, dia hanya bisa memperkuat dirinya sendiri melalui Life Origin Essence. Tang Tian yakin dengan tubuhnya yang kejam, dan sangat percaya bahwa bahkan nenek moyang keluarga Sue pasti tidak lebih kuat darinya. Pasti ada makna mendalam lainnya di baliknya, Tang Tian menyadari bahwa eksekusi iblis berat tidak sesederhana yang dia kira. Tiba-tiba, Tang Tian merasakan gelombang kuat mendekat yang menyebabkan dia segera keluar dari pikirannya, saat dia menyadari bahwa daerah di sekitar Lu Tianwen dalam keadaan aneh, menyebabkan matanya mengerut. Itu. Lu Tianwen berada di daftar Powerhouses daftar Domain Xin, dengan posisi 39, dan sudah salah satu dari beberapa seniman bela diri puncak di Domain Xin, dibandingkan dengan Han Bingning dengan prestasi kecilnya dalam hal permukaan hukumnya, pemahamannya dari permukaan hukumnya sendiri sangat sempurna, dan jarak menuju pencerahan di Domain Law hanya selangkah lagi. Permukaan hukum yang matang mampu menunjukkan kekuatan yang besar dan kuat, itu seperti lapisan cahaya yang melapisi tubuh Lu Tianwen. Aura Lu Tianwen meningkat secara eksponensial, dan terus meningkat, menjadi sangat tinggi. Ujung tombak melepaskan undulasi yang terpancar keluar, mengganggu udara di sekitarnya, terus berkembang dan menyebabkan udara menjadi tidak stabil. Aura yang kuat. Aura yang mengerikan terkunci pada Tang Tian, menyebabkan dia memiliki kesalahpahaman karena tidak dapat bergerak. Rong lebih besar dari tubuh Tang Tian bergetar, riak yang menyapu tubuhnya langsung hancur, menyebabkan dia menjadi lebih ringan. Tetapi bahkan lebih banyak riak terus melonjak, menyebabkan udara menjadi sangat kental. Mengingat kembali ke eksekusi iblis berat yang dia gunakan, Tang Tian ingat gerakannya, dia mengencangkan cengkeramannya pada gagang pisau, kekuatan di tubuhnya melonjak maju, semua daging dan darah di tubuhnya mulai bersenandung dengan kegembiraan, dan aura intens melonjak maju. Aura yang menghancurkan bumi dan mengesankan sangat megah, tetapi di mata Tang Tian, itu bukan apa-apa. Dia akhirnya memahami esensi sebenarnya dari eksekusi iblis berat. Meskipun dia tidak mengerti mengapa itu disebut demonik, tetapi dari teknik pedang, dia bisa merasakan sensasi menggigit semut di seluruh tubuhnya, dan surga yang menentang tekad, bahkan surga tidak bisa menundukkannya dan tidak bisa membuatnya menyerah. Benar-benar teknik pedang yang menentukan dan putus asa. Teknik pedang yang bagus. Tang Tian terpengaruh oleh sensasi itu, dia tiba-tiba menghadap ke atas ke langit dan meraung, niat bertarung putus asa yang menyala-nyala seperti api unggun diberi makan bahan bakar, memunculkan sensasi sembrono dan sembrono. Dia perlahan mengangkat pisau di tangannya. Kekuatan asal dalam tubuhnya berangsur-angsur melonjak, tapi kali ini, itu berbeda dari dua tebasan sebelumnya. Kekuatan fisik di tubuhnya berputar-putar, melayang-layang di dalam tubuhnya bola-balik, intensitas alirannya menyebabkan seluruh tubuh Tang Tian bergetar sedikit. Tang Tian tidak bergerak, dia menahan rasa sakit di tubuhnya, tetapi cahaya di matanya menjadi cerah. Kenapa disebut iblis? Aku. Siapapun akan selalu berjuang antara hasrat jahat batinnya dan pikiran baiknya. Keraguan-raguan dan kebingungan akan selalu menjadi bagian dari sifat manusia, selama seseorang dapat bertahan melaluinya, selama seseorang dapat bertahan, mereka akan dapat melihat cahaya, untuk melihat niat mereka yang sebenarnya dengan jelas. Kepahitan dan perjuangan, keraguan-raguan dan kebingungan tidak akan pernah hilang, itu seperti iblis yang mempermainkan pikiran manusia, setiap kali seseorang mengalaminya, mereka akan dapat melihat dengan lebih jelas, langkah-langkah yang mereka ambil akan lebih stabil, dan keadaan mereka pikiran lebih kokoh.
Jalan iblis akan selalu ditakdirkan untuk menantang langit, dan jalan ini akan menjadi lebih pahit, lebih menyakitkan, dan jauh lebih intens. Keinginannya memasuki tepi pisau, menanggung rasa sakit dari semua itu. Dia ingin melahap iblis, dia harus menanggung semuanya. Semua otot dan daging di tubuhnya berjuang dengan gelombang pasang yang tak ada habisnya, tatapan Tang Tian menjadi lebih jelas dan lebih jelas, bilah di tangannya menjadi lebih stabil, dan bahkan Null Flames yang telah meletus di seluruh tubuhnya menjadi lebih tenang. Dan patuh, ia menarik kembali semua auranya yang mengesankan, dan tidak ada kebocoran. Riak transparan saat mencapai di dekat tubuhnya diam-diam akan menghilang. Mata Lu Tianwen memerah, tatapannya sangat ganas, niat bertarung di tubuhnya melonjak lebih tinggi. Dia tidak pernah berharap masker wajah hantu menjadi kuat sejauh ini, bilahnya belum dilepaskan, tetapi auranya sudah tidak normal. Terlalu menarik. Darah seorang seniman bela diri yang kuat akan lebih lesat. Darah di mata Lu Tianwen menjadi lebih padat, dia dengan ringan melambaikan tombak di tangannya, riak tak berbentuk mundur kembali seperti jaring, garis-garis cahaya yang lebat semua ditarik kembali, angin yang berhembus kencang menjadi semakin menakutkan. Lu Tianwen mencibir, dan mendorong keluar. Riak yang dicampur dengan angin dan guntur, ledakan tiba-tiba menyatu di ujung tombak, menyebabkan seluruh ruang di tempat lain menjadi kosong. Sosok itu bergerak bersama dengan tombak, warna-warna hijau dan perak angin dan aura tombak guntur menjalin, membentuk suara melengking, seolah-olah aura tombak memiliki binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di penjara di dalamnya, dan seperti bintang jatuh, dia menembak ke depan dan muncul di depan Tang Tian. Tepat pada saat ini, kekuatan asal dalam tubuh Tang Tian melonjak keluar dari ketenangan aslinya, aura Tang Tian tiba-tiba meletus menjadi kabut. Cahaya di matanya meledak, dan dia melambaikan pedangnya dan menebas diam-diam. Tebasan tanpa sedikit pun kekuatan. Untuk beberapa alasan, mata Lu Tianwen menyusut, ia telah melihat banyak ahli pedang yang cerdas sebelumnya, dan melepaskan pisau yang tidak memancarkan kekuatan apapun hanyalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sang pedang yang memiliki konsep pisau murni. Bukankah dikatakan bahwa masker wajah hantu menggunakan tinjunya? Kenapa teknik pedangnya begitu kuat? Tapi dia tidak merasakan rasa takut, hanya kegembiraan. Gelombang ayo, ayo. Tebasan lembut memotong aura tombak, seolah-olah keduanya magnet, mereka bentrok dengan sempurna. Kekuatan bergelombang datang dari bilah, dan segera, Tang Tian merasakan ada sesuatu yang salah. Ping! Pisau di tangannya hancur. Tubuh Tang Tian mampu menanggung kekuatan brutal, tetapi bilahnya tidak mampu. Saat dia memangkas, dia berkedip dan memecahkan ruang, menghilang dari posisi yang sama, iblis Tang Tian. Eksekusi tidak normal, kelihatannya sederhana, tetapi ketika kekuatan mengerikan ditransmisikan ke tombak, itu segera meledak, menyebabkan aura tombak membengkak seperti balon, menjadi bola angin dan guntur. Bang! Bola meledak. Angin menyilaukan dan garis-garis guntur bercampur dengan riak aura bilah yang menakutkan, membuatnya terlihat seperti bilah yang diselimuti petir, membentang di seluruh area. Bang bang bang. Setiap bilah angin yang mendarat di tanah akan meledak menjadi ledakan, membentuk lubang yang dalam. Di bawah ledakan tanpa henti, tanah di tanah terlempar ke segala arah, dan dalam sekejap mata, tanah menjadi penuh lubang. Darah menetes dari sudut mata Tang Tian, dan sisi kanan tubuhnya hangus hitam. Tombak Lu Tianwen sangat tangguh, bahkan ketika ia berhasil mundur pada detik pertama, ia masih menderita luka berat. Dia melihat tubuhnya, dagingnya dibakar dan hangus hitam, tulangnya terlihat, angin tirani dan guntur terus-menerus merusak tubuhnya. Setelah pedang, Tang Tian terkejut menyadari bahwa kekuatan asal dalam tubuhnya ditinggalkan dengan kurang dari 30%. Agar angkatan daratnya yang melimpah digunakan hingga sedemikian rupa setelah 3 serangan dari eksekusi iblis berat, itu menunjukkan jumlah korban yang besar yang diperlukan pada tubuh. Dia akhirnya mengerti mengapa leluhur keluarga Sue mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari eksekusi iblis berat. Itu adalah teknik pisau yang sepenuhnya dibuat setelah menggunakan Life Origin Essence yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan asal Tang Tian bergemuruh dan menyerang angin hijau dan perak serta guntur. Null Flames menyelimuti lukanya, dan tubuhnya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seluruh tubuh Lu Tianwen hangus hitam. Dia menatap kosong pada Tang Tian, dia tidak pernah mengira pedang itu begitu aneh, itu bisa mengebor aura tombaknya sebelum meledak. Dia tidak dapat bertahan pada waktunya, dan karenanya menderita karenanya. Tapi apa yang membuatnya merasa lebih cemberut adalah luka Tang Tian beregenerasi. Bajingan, omong kosong apa ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia dilatih dengan teknik tinju? Kenapa dia bisa menampilkan teknik pedang seperti itu? Untuk menggunakannya dengan kemahiran seperti itu baik-baik saja, tetapi hukum yang dia latih, sebenarnya adalah hukum hidup dan mati. Gelombang. Kemampuan generasi diri yang begitu kuat, hanya orang-orang yang berlatih terutama dalam hukum hidup dan mati yang bisa melakukannya. Gelombang. Lu Tianwen merasa terluka, emosi cemberut yang tak terlukiskan melonjak. Gelombang, sepertinya kita sepakat untuk bersaing dengan kekuatan, tetapi kamu mulai bersaing dalam teknik. Baiklah, jika kamu menginginkan teknik, aku bisa melakukannya juga, tetapi pada akhirnya, kamu memutuskan untuk membandingkan siapa yang lebih ramah tamah. Gelombang. Kekuatan Tang Tian tidak ada di matanya.
Teknik kepalan tangan yang dikabarkan tidak muncul, yang sangat diperhatikan oleh Lu Tianwen, karena dia mendengar tinju itu sangat aneh. Lu Tianwen kemudian berpikir bahwa penggunaan pedang Tang Tian hanyalah sebuah kepura-puraan, dan teknik membunuh sejatinya masih merupakan teknik pertama. Suatu pura-pura akan selalu menjadi pura-pura, semua orang berlatih dalam satu teknik bela diri, dan itu pasti sulit untuk diubah. Gelombang. Dan dia bahkan menemukan titik lemah Tang Tian, menyadari bahwa pedang yang digunakan Tang Tian adalah sangat biasa, tidak mampu menanggung terlalu banyak kekuatan, bukannya tombak di tangannya, yang merupakan harta karun kelas atas. Keluarga Lu telah menghabiskan banyak kekayaan pemurnian dan menciptakan blade angin guntur. Dia berpikir dengan kelemahan itu, dia akan menang. Namun pada akhirnya, teknik tinju yang dikabarkan tidak muncul, tetapi dia dipaksa menjadi sosok yang menyedihkan, melihat bahwa Tang Tian benar-benar baik dan beregenerasi tetapi tubuhnya sendiri hangus hitam, hatinya berubah masam. Tunggu saja, aku akan kembali. Lu Tianwen yang hangus hitam di sekujur tubuhnya marah. Tang Tian menyaksikan Lu Tianwen menghilang, dia terlalu lemah untuk mengejar. Meskipun Lu Tianwen gosong hitam, Tang Tian jelas bahwa kelelahannya tidak sebesar miliknya. Kekuatan Lu Tianwen yang diproyeksikan dari permukaan lawannya terlalu kuat, dan sejak itu, konsumsinya tidak terlalu besar. Sebaliknya, Tang Tian tidak memiliki permukaan hukum, dan dia telah benar-benar mengkonsumsi kekuatan asal dalam tubuhnya. Permukaan hukum seperti basis pribadi yang dapat dipelihara dan diisi ulang, itulah sebabnya di domain Sin, seniman bela diri yang terlatih dalam hukum jauh lebih kuat daripada seniman bela diri yang menyulut primordial fire origin mereka. Tentu saja, seniman bela diri yang menyalakan asal api primordial mereka juga memiliki kelebihan mereka sendiri. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan yang diproyeksikan keluar dari permukaan hukum, pada akhirnya itu bukan kekuatan seniman bela diri itu sendiri, dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan kekuatannya sendiri, menggunakannya tidak seperti alami. Origin Force diproduksi dengan mengubah kekuatan tubuh, dan mengendalikannya hanya karena kemauan. Tang Tian kembali ke kastil, dan langsung diperlakukan seperti pahlawan. Siapakah Lu Tianwen? Sosok yang menakutkan berada di urutan ke-39 dalam daftar kekuatan domain Sin, orang yang begitu menakutkan benar-benar menderita di bawah tangan Tang Tian. Jika pesan ini diteruskan ke kota Purple Kako, itu akan sangat mengejutkan semua orang. Pandangan Tai Xie terhadap Tang Tian benar-benar merupakan penghormatan. Orang-orang yang bisa bertarung dengan alasan yang sama dengan Lu Tianwen semuanya adalah tokoh besar. Gelombang untuk mengikuti sosok yang begitu kuat, masa depanku pasti akan sulit untuk ditolak bahkan jika aku mau. Gelombang. Setelah mendarat di tanah, kaki Tang Tian segera berubah menjadi lunak, dan dia jatuh. Ah Molly terkejut, dan segera mendukungnya, gila Tang, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya merasa lemah sekarang. Tang Tian tertawa getir, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat jari. Generasi luka di tubuhnya berasal dari hukum kehidupan dan kematian, tapi itu tidak seperti dugaan Lu Tianwen, itu bukan melalui pelatihan, tetapi dari penyerapan Life Origin Essence. Jejak hukum kehidupan memungkinkan luka-lukanya sembuh, tetapi telah mengambil 30% origin-origin yang tersisa di tubuhnya. Mingzu, siapkan kerikil baja emas. Tang Tian terlihat hitam, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan mengambil begitu banyak dari kekuatan asal, dia hanya bisa beralih ke Ping Xiaosan, Xiaosan, aku harus merepotkanmu. Ping Xiaosan bingung, ke apa yang harus aku lakukan? Seperti Tai Xie, pertempuran Tang Tian dan Lu Tianwen telah mengguncang Ping Xiaosan sampai-sampai dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Dia berpikir bahwa topeng wajah hantu sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa topeng wajah hantu mampu bertarung dengan seniman bela diri yang dikabarkan berdiri di puncak dengan alasan yang sama. Tingkat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Ketika dia mendengar Tang Tian berbicara dengannya, dia benar-benar tercengang. Mendengar kata-kata kerikil baja emas, Mingzu segera berlari pergi, dan tidak lama kemudian, dia membawa sekarung penuh kerikil baja emas. Dalam pandangan kaget Tang Tian, Mingzu melemparkan karung ke tanah dan bertanya dengan khawatir, apakah ini cukup? Kami tidak pernah menjual kerikil baja emas apapun yang diproduksi dalam beberapa tahun terakhir, semuanya adalah miliknya. Jika itu tidak cukup, aku akan mencari pembeli di masa lalu dan melihat apakah kita dapat membeli kembali. Petik 2. Sudah cukup, sudah cukup. Tang Tian segera menganggukkan kepalanya, dia sekarang mengerti mengapa nenek moyang keluarga Sue mampu menguasai eksekusi iblis berat, berpikir tentang apa yang dikatakan Mingzu, selama beberapa tahun Golden Steel Gravel tidak pernah dijual tetapi diberikan kepadanya untuk diserap. Melihat karung penuh kerikil baja emas, Tang Tian yakin bahwa dia pasti menggunakan Life Origin Essence untuk melatihnya. Gelombang bagaimana tubuh akan berubah dengan menyerap begitu banyak Life Origin Essence. Gelombang Tang Tian dulu begitu yakin bahwa tubuhnya sendiri jauh lebih tirani daripada orang lain, tetapi setelah melihat karung penuh kerikil baja emas, ia menjadi ketakutan. Gelombang berapa banyak karung yang dia serap? Gelombang. Gelombang tunggu sebentar, kamu harus ambisius, bagaimana kamu bisa sangat rendah dibandingkan dengan jumlah karung? Kita harus membandingkan kesejukan. Gelombang. Tang Tian tetap tanpa ekspresi,
dia diam-diam membayangkan tampilan leluhur menjadi tua, memungkinkan Ah Mo Li membawanya ke kastil. Ping Xiaoshan mengikuti dengan pelan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di sisi lain, Tai Xie berdiri di samping, dipenuhi dengan kecemburuan, berpikir ketika bos akan dapat mengganggunya sedikit pun, menginginkan rasa menjadi penting. Setelah menempatkan Tang Tian dengan baik, Ah Mo Li dan yang lainnya diusir, dan hanya Ping Xiaoshan yang ditinggalkan sendirian. Melihat Ping Xiaoshan tampak terpaku di depannya, Tang Tian terbatuk ringan, "Xiaoshan, biarkan aku melihat thread hukummu." Ping Xiaoshan mengangkat kepalanya dengan ekspresi gembira di matanya, "Tuan, kamu ingin mengajari aku teknik sembunyi-sembunyi." Alasan mengapa ia memilih untuk mengikuti Tang Tian adalah karena ia menyimpan harapan untuk menyelesaikan teknik siluman keluarga Ping, dari teknik siluman hingga warisan yang dapat menyerang dan bertahan. Pertempuran antara Tang Tian dan Ben Shen memberinya harapan itu, dan pertempuran di jalanan menunjukkan kepadanya kekuatan benang hukum ruang, yang mampu menjadi mesin pembunuh. Betul, Tang Tian berkata dengan benar, ekspresinya serius. Ping Xiaoshan tiba-tiba melompat ketakutan, "Gelombang apakah Tuan sekarat? Pada saat ini, dia ingin menyerahkan sesuatu kepadaku. Jika tidak mengapa guru memilih untuk mengajar aku ketika dia sangat lemah." Gelombang. Gelombang itu benar, itu tombak angin guntur Lu Tianwen yang dia lawan. Gelombang Tuan sudah bertarung begitu lama, dan kemungkinan besar dia terluka parah, demi melindungi semua orang, dia hanya bisa menakuti Lu Tianwen, tetapi dia tubuh sudah di bawah. Gelombang. Ping Xiaoshan mulai memikirkan semua pikiran acak, dan mulai merasa sedih. Dia kemudian berseru, "Tuan, kamu sebaiknya beristirahat dulu, tunggu sampai luka kamu sembuh, tidak akan terlambat untuk mengajar Xiaoshan." Petik 2. Kita harus memanfaatkan semua waktu yang kita miliki. Ping Xiaoshan menjadi lebih sedih, dan merasa bahwa tebakannya benar. Gelombang surga cemburu padanya, Tuan adalah orang yang begitu heroik dan kuat, nasibnya terlalu tidak adil. Bahkan pada saat ini, guru masih belum melupakan janji yang dibuatnya kepada aku. Gelombang merasa tersentuh dan sedih, air mata mulai mengalir. Tang Tian menjadi bingung mengapa Ping Xiaoshan menangis. Ping Xiaoshan menghapus air matanya. "Gelombang, aku pasti harus memberikan segalanya dan tidak mengecewakan guru." Gelombang. Dia mempertahankan pikiran yang tenang dengan tekad yang teguh di matanya, dia mengaktifkan thread hukumnya, dan utas hukum spasial tipis muncul di ujung jarinya. Tang Tian menunjuk ke karung Golden Steel Gravel dan berkata, "Cobalah dan gunakan utas hukum kamu untuk memotong Golden Steel Gravel. Ingat, potong lubang kecil di permukaan luar dinding gravel. Jangan, dengan cara apapun, menyentuh pusaran di dalamnya. Itu sangat berbahaya." Petik 2. Tang Tian menemukan bahwa selama benang hukum tidak menyentuh pusaran di dalam kerikil baja emas, tidak akan ada masalah, karena ada ruang kecil antara pusaran dan kerikil. Gelombang seperti yang diharapkan, teknik pelatihan guru tidak biasa, dan di dalamnya, pasti ada rahasia yang mendalam. Ping Xiaoshan dengan rajin mengeluarkan Golden Steel Gravel dari karung. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan dengan hati-hati menjepit kerikil dengan tangan kanannya, dan benang hukum di sisi lain, dia dengan hati-hati memotong kerikil baja emas. "Hancurkan cangkangnya, jangan menyentuh pusaran." Gelombang Ping Xiaoshan terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Kontrol Ping Xiaoshan atas utas hukumnya jauh lebih luar biasa daripada Tang Tian, tetapi ia tidak pernah menggunakan utas hukum untuk melakukan kegiatan yang begitu teliti. Golden Steel Gravel kecil dengan sendirinya, pusaran di dalamnya bahkan lebih kecil, dan untuk membuka celah kecil pada cangkang dan tidak menyentuh pusaran itu sangat sulit. Hanya setelah menghabiskan hampir 10 menit dia berhasil. Ketika dia merilis utas hukum, dia merasakan kelelahan yang tak terkatakan membanjiri dirinya. "Tuan, aku yang melakukannya." Tang Tian mengambil Golden Steel Gravel dan mengangguk puas. Dia melemparkan kerikil baja emas ke dalam mulutnya dan mengisap Life Origin Essence. Tubuhnya saat ini seperti dasar sungai yang kering, dan benang Life Origin Essence dengan cepat berasimilasi ke dalam otot-otot tubuhnya. Tang Tian yang ingin lebih cemberut, dia meludahkan Golden Steel Gravel, dan melihatnya dengan hati-hati. Dia memperhatikan bahwa cangkang itu masih utuh, dan hanya retakan tipis yang terlihat. Tang Tian tiba-tiba berpikir, gelombang mungkin kerikil memiliki beberapa kegunaan lain. Gelombang. Melihat Ping Xiaoshan berkeringat di seluruh, Tang Tian tersenyum, apakah itu sulit? Ping Xiaoshan terengah-engah dan menjawab dengan jujur, "Ya, Tuan." "Itu benar, pasti sulit untuk memperbaiki penggunaan utas hukum kamu." Tang Tian datar, memperlihatkan ingatan, dia berbicara dengan nada orang yang berpengalaman. "Di masa lalu, ketika aku berlatih dalam jenis teknik cakar, hanya untuk menguasainya, aku menggiling lebih dari 30.000 lempengan besi. Keringat tidak akan pernah berbohong." Petik 2. Aku tidak pernah berharap guru benar-benar bekerja keras, tetapi harus seperti itu, untuk dapat menggunakan kekuatan seperti itu hari ini. Ping Xiaoshan yang sangat terdorong segera duduk tegak dan berkata, "Tuan benar. Xiaoshan pasti akan menyimpan ini dalam hati." Petik 2. Dengan itu, ia mengambil kerikil baja emas lainnya dan fokus memotongnya. Wajah Tang Tian dipenuhi dengan kepuasan. "Aku akhirnya menemukan buruh yang baik." Setelah menelan esensi asal kehidupan, Tang Tian bisa dengan jelas merasakannya menyehatkan tubuhnya yang layu.
Tapi prosesnya sangat lambat, tetapi karena origin-originnya telah sepenuhnya habis, Life Origin Essence tidak berubah menjadi origin-origin. Meskipun membutuhkan Origin Force, tetapi efisiensi generasi Low Life sangat berguna dan kuat. Tang Tian berbaring dan beristirahat, tanpa sadar, 10 lebih kerang baja emas ditumpuk di depannya. Ping Xiaoshan tetap fokus, mengabaikan kelelahan, dia terus memotong kerikil baja emas, dan kecepatannya meningkat. Pada hari kedua, Tang Tian membuka matanya. Sepanjang malam, dia telah menelan esens asal-usul kehidupan dari lebih dari 100 Golden Steel Gravel. Mereka perlahan-lahan memelihara tubuhnya, menyebabkan vitalitas di dalam dirinya kembali. Angkatan asal dalam tubuh Tang Tian dengan cepat pulih. Tang Tian menepuk Ping Xiaoshan yang benar-benar mati rasa. Xiaoshan, pelatihan khusus akan berakhir di sini, pergi dan istirahat. Ping Xiaoshan, sebagai balasan. Dia telah bekerja selama lebih dari 10 jam, pikirannya bekerja lamban. Dia bangkit dan menuju ke kamarnya. Melihat Ping Xiaoshan berayun ke kamarnya, Tang Tian dipenuhi dengan kekaguman. Gelombang, kami akan melakukannya lagi. Gelombang. Dia sudah membuat keputusan, ketika tubuh semua orang cukup marah untuk menyerap Life Origin Essence, dia kemudian akan menerapkan pelatihan khusus skala besar. Meregangkan tubuhnya, dia tahu bahwa meskipun dia belum pulih sepenuhnya, tetapi kekuatan asal-usulnya telah mencapai tingkat yang substansial. Fase yang paling sulit telah berakhir, dan pemulihan setelah itu akan jauh lebih mudah. Berpikir tentang dorongan terakhir Lu Tianwen, Tang Tian tahu bahwa pihak lain juga tidak akan dapat pulih dengan mudah. Tapi, aku harus mengajarkan eksekusi iblis berat kepada Ah Mo Li dan yang lainnya terlebih dahulu. Tang Tian memperhitungkan bahwa dengan fisik Ah Mo Li, dia bisa belajar 2 gerakan, sedangkan yang lain bisa belajar 1. Tapi, memikirkan adegan di mana sekelompok dari mereka akan mengaum dan mengacau, Blade Devil Transformation, Tang Tian tidak bisa membantu tetapi gemetar. Gelombang bahkan nenek moyang keluarga Sue tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang benar-benar bisa membentuk kelompok tubuh yang kuat. Gelombang. Terlalu menakutkan. Aku harus memberi mereka pedang besar. Dan Tang Tian dengan kuat percaya bahwa dengan Nikyu, bahkan jika semua orang hanya bisa mempelajari langkah pertama, mereka akan dapat melepaskan potensi tebasan. Oh well, jika mereka tidak bisa melakukannya dengan baik dalam kualitas, kami akan mengatasinya dengan kuantitas gelombang. Tang Tian berpikir dengan gembira. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan antisipasi terhadap serangan kedua Lu Tianwen. Orang-orang ini, aku bertanya-tanya kemana mereka pergi, untuk melemparkan semua kekacauan ini kepadaku, mengapa mereka tidak bisa lebih bertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin, dia sebenarnya sangat absurd, aku tampaknya gagal dalam mengenali orang, dan mencari hukuman ini sendiri. Petik 2. Bing bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mengepulkan cincin asap, mengeluh pada dirinya sendiri. Dia dan Tang Tian memiliki hubungan yang unik, dan dia tahu bahwa Tang Tian belum mati, jadi dia tidak khawatir. Gelombang selama dia belum mati tidak apa-apa, seperti untuk hal-hal lain, bagaimana aku bisa meminta lebih? Orang itu tidak pernah bisa diandalkan. Gelombang. Di depannya, semua orang berdiri tegak tanpa mengeluarkan suara, mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Bing. Selain itu, mereka tahu bahwa meskipun Bing mengeluh, tetapi hubungan antara dia dan Tang Tian jauh lebih dalam, jika ada yang setuju dengannya saat ini, mereka benar-benar tidak akan tahu garis antara hidup dan mati. Matian merasa tidak wajar, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam konferensi militer skala besar. Di sisinya, ayah berdiri sangat tegak, matanya menatap hidungnya. Berbicara tentang Matian, itu adalah ayah yang berlari ke Bing dan meminta seseorang. Menghadapi ayah yang ditentukan, Bing berpikir sebentar sebelum menyetujui. Matian kemudian menjadi bagian dari unit tengkorak, dan yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ayah segera menunjuknya sebagai wakil komandannya. Matian menjadi perwira tinggi berpangkat tinggi yang dipromosikan, menyebabkan kecemburuan banyak orang. Pria yang menjual trotters babi memudar, menyebabkan banyak tentara meraung kesedihan. Di mana pasukan besar dari benua bela diri yang terhormat. Bing fokus, dia agak bersemangat untuk perang yang masuk. Menangani Mei Chen Xiu dan para perompak kecil tidak mengharuskannya untuk menggunakan begitu banyak upaya, dan membuat Bing yang terbiasa dengan perang besar mengempis dalam minat. Hanya ekspedisi selatan benua bela diri yang terhormat yang bisa membuatnya bersemangat. Ekspedisi Selatan Benua Bela Diri yang terhormat diumumkan dengan sangat tiba-tiba, ketika para petinggi benua bela diri terhormat memutuskan pada menit terakhir, dan bahkan berbagai benua di wilayah selatan tidak membuat persiapan apapun. Meskipun berbagai logistik dimobilisasi, menyebabkan orang merasakan tekanan besar dan kecemasan, tetapi tetap saja, mayoritas benua wilayah selatan tidak percaya bahwa benua bela diri yang terhormat akan berusaha untuk menyerang selatan. Adapun beberapa benua di perbatasan Honorable Martial Continent, para jenderal di sana tanpa diundang untuk makan malam di perkemahan Honorable Martial Continent, yang terjadi berkali-kali. Kekuatan tirani dari benua bela diri yang terhormat mengakhiri bajak laut di sekitarnya, dan perbatasan dari benua bela diri yang terhormat memiliki banyak bisnis yang mempertahankan hubungan baik dengan benua bela diri yang terhormat, tetapi mereka harus melakukan pekerjaan mereka sendiri. Kedua belah pihak diam-diam mempertahankan hubungan baik mereka, dan kepada benua-benua,
kedua belah pihak memiliki kepentingan bersama, karena mereka juga mendapat bagian dari keuntungan bisnis. Pada perjamuan itu, para benua-benua dan para jenderal di pasukan bela diri yang terhormat tertawa dan diejek tentang apakah akan ada perang, tetapi para jenderal akan tertawa dan menjelaskan bahwa itu diarahkan pada pemberontakan bersenjata di dalam benua bela diri yang terhormat, dan dengan demikian meyakinkan tuan benua. Sementara mereka menikmati kehidupan mewah mereka di bawah kesenangan dan pesta, ekspedi selatan. Tentara besar menantang hujan dan malam, seperti banjir yang tak terhentikan, menyamar sebagai karavan, mereka melonjak ke benua ini. Berita perang baru meletus setelah hari ketiga, saat itulah dunia sadar. Galaksi suci-suci terkejut. 5 jenderal harimau darat bela diri yang terhormat, selain Mu Zixian yang tinggal untuk menjaga benua Wei Yeguan dan Jia Ya yang tinggal untuk mempertahankan pusat, Mo Xin, Qiu Suhua dan Gou Cheng Wendao pindah bersama. Pasukan Mo Xin, selain dari bawahan langsungnya Mo Xin Army, Yuan Wei, Sui Dongliu, Lu Guang, 3 jenderal besar yang terkenal memerintahkan 3 tentara besar. Untuk pasukan Qin Suhua, selain pasukan bunga musim gugur yang disubordinasikan langsung, Ziche Jiajing, Wei Yue, Feng Yunmen, 3 jenderal besar yang terkenal memimpin pasukan mereka sendiri. Untuk Gou Cheng Wendao, di samping bawahan langsung Sky Hook-nya, Cliff, Ken, Zeke, 3 jenderal besar yang terkenal pindah dan memerintahkan pasukan mereka sendiri. Selain itu, untuk setiap pasukan utama, mereka dipasangkan dengan 15 tentara marsial terhormat standar, masing-masing dari mereka diperintahkan oleh jenderal militer kelas perak dengan setidaknya 10 tahun pengalaman. Tentara pribadi yang terhormat marsial Tiger General berjumlah 100.000, sementara tentara yang terkenal itu berjumlah 8.000. Tentara marsial yang terhormat standar semuanya memiliki masing-masing 5.000 orang, setiap kekuatan tempur utama mencapai total 110.000 orang. Menambahkan anggota logistik, setiap pasukan utama jumlah manusia mencapai 150.000 yang mengerikan, berjumlah hingga 450.000. Itu adalah gerakan pasukan berskala terbesar dalam sejarah galaksi suci. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Berbagai benua di wilayah selatan panik. 3 tentara besar, yang merupakan kekuatan yang tak tertahankan, maju dalam 3 jalur berbeda, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mo Xin telah tiba di garis depan dekat benua naga utara, Qiu Suhua telah tiba di garis depan benua bukit tumbuh kecil, dan Gou Cheng Wendao mencapai benua Pantom. Ajudan yang bertanggung jawab untuk memperbarui gerakan musuh berbicara, baru kemarin, benua bela diri yang terhormat mengumumkan, alasan mereka memindahkan pasukan mereka adalah karena perselisihan dengan benua Sang. Mereka hanya ingin mengambil alih benua Sang, dan jika benua lain membiarkan mereka lewat, mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Petik 2. Hehe, jadi kita telah menjadi musuh publik nomor 1. Bing menjilat bibirnya dan berkata. Iya, kemarin, 7 keluarga mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan aliansi selatan. Ketika Gou Cheng Wendao menerobos benua pasir gagak, mereka bertemu dengan perlawanan yang kuat, dan mereka sangat menderita. Gou Cheng Wendao sangat marah, ia memerintahkan pembantaian seluruh kota, dan tidak ada yang selamat. Petik 2. Semua jenderal yang hadir menunjukkan ekspresi kebencian. Bing menjentikkan rokok di tangannya, dan berkata, bertingkah sembrono. Semua orang tahu bahwa Bing marah, dan ketegangan meningkat. Bing berdiri tanpa ekspresi, sekarang, aku akan mengumumkan perintah untuk berbagai pasukan. Dia melirik para jenderal di sekitarnya, memandang wajah mereka, beberapa dari mereka masih belum matang dan muda, tetapi dia tahu bahwa skala perang yang akan datang dengan cepat akan membuat mereka tumbuh. Itu semua adalah benih spesial yang dia pilih, semuanya memiliki potensi luar biasa. Gelombang ini akan menyenangkan. Gelombang. Di lembah, Lu Tianwen tahu bahwa dia meremehkan musuh. Dia tidak kembali ke Purple Kako City, dia merasa terlalu memalukan untuk membiarkan keponakannya melihat dirinya sendiri yang hangus. Dia menemukan rongga di dalam pegunungan dan mulai pulih. Dalam beberapa hari terakhir, dia merenungkan pertempuran. Pisau terakhir Tang Tian sangat aneh, itu benar-benar memasuki aura tombaknya sebelum meledak. Dia kemudian berpikir tentang teknik pedang wanita pedang yang sangat bagus, tetapi tahu bahwa itu bukan teknik pedang milik Domain Xin. Tetapi untuk 3 tebasan Tang Tian, Lu Tianwen tahu bahwa itu adalah teknik pedang 100% dari Domain Xin. Gelombang teknik pedang dari Domain Xin, itu sangat kuat, kenapa aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya, gelombang. Tiba-tiba, Lu Tianwen memikirkan teknik pedang yang telah lama hilang, eksekusi iblis berat. Gelombang itu benar, itu adalah warisan paling terkenal dari keluarga Sue di masa lalu, eksekusi iblis berat. Gelombang agar keluarga Sue mengandalkan masker wajah hantu, warisan pasti berasal dari mereka. The Sue Residence memiliki keterampilan yang sempurna di masa lalu yang mengguncang seluruh Domain Xin, tapi sayang keturunan mereka tidak cukup kuat, dan kekuatannya perlahan-lahan mencair. Lu Tianwen mengerutkan kening, dia tahu bahwa kakak laki-lakinya selalu merencanakan untuk mendapatkan keluarga Sue, tetapi dia sebenarnya bersedia menukar 200 tahanan, menyebabkan Lu Tianwen merasa aneh. Dia berpikir, gelombang apa yang Sue Family mungkin harus sangat berharga. Uang. Apakah keluarga Lu kekurangan uang?
Itu lelucon. Gelombang. Gelombang adapun Golden Steel Thread, meskipun mereka adalah barang bagus, tetapi produk serupa dapat dibeli di pasar. Gelombang. Gelombang eksekusi iblis berat. Gelombang. Gelombang apakah kakak Elder pergi untuk eksekusi iblis berat? Gelombang Lu Tianwen yang menyaksikan kekuatan eksekusi iblis berat secara pribadi merasa bahwa itu lebih mungkin. Perhatian Lu Tianwen terfokus kembali ke masker wajah hantu, dia berpikir sebentar, gelombang meskipun orang itu aneh, tetapi kekuatannya masih kurang dibandingkan dengan aku. Dia adalah seseorang yang bahkan belum mendapatkan pencerahan di permukaan hukum, bahkan jika dia telah menyulut asal api primordialnya, dia masih gegabah. Gelombang. Pada 50 peringkat teratas, hanya satu orang yang menyulut primordial fire originnya. Gelombang tapi aku masih terlalu ceroboh. Gelombang. Dia bingung dengan lawannya yang mahir dalam teknik tinju, tetapi untuk memulai dengan menggunakan pisau, dia merasa itu hanya tipuan. Gelombang petani licik yang berdarah. Gelombang Lu Tianwen mengertakkan gigi, yang disebut mahir dalam teknik tinju itu hanya palsu. Eksekusi iblis berat menghabiskan banyak kekuatan, berpikir kembali mengapa Ghost Face Mas tidak mengejarnya, itu pasti karena dia kehabisan kekuatan fisik. Lu Tianwen merasa sangat menyesal, pada saat itu dia terlihat sangat mengerikan, tetapi sebenarnya dia tidak terluka parah, jika dia terus menyerang, dia akan dapat membunuh masker wajah hantu. Gelombang aku tidak bisa ditipu putaran berikutnya. Gelombang. Lu Tianwen mengepalkan giginya dan bersumpah diam-diam. Di dalam kastil Bukit Eko. Molly dan yang lainnya memberikan semuanya untuk melatih eksekusi iblis berat mereka, dibandingkan dengan Loud Threads, kekuatan penghancur lebih cocok dengan selera mereka. Otot-otot mereka yang tegang memiliki keringat yang menetes di seluruh, kulit perunggu mereka tampak seolah-olah mereka dilemparkan ke dalam perunggu, sesekali memperlihatkan raungan keras. Kapanpun para wanita di kediaman Sue melewati mereka, mereka benci untuk berpaling dari para pria, yang terlihat sangat maskulin. Setiap orang yang melepaskan tebasan pertama akan mengaum dengan amarah dan menggunakan semua kekuatan mereka. Dengan mengompresi kekuatan mereka secara maksimal dan memungkinkan hukum untuk memperbaiki tubuh mereka, ajaran Tang Tian dieksekusi 100%. Pakaian baja emas kami memiliki kemampuan pertahanan yang sangat luar biasa, aspek yang paling kuat adalah kemampuannya untuk menahan kekuatan dan dampak, untuk menghilangkannya di seluruh tubuh. Mingzu berbicara dengan arogan, pakaian baja emas adalah produk paling terkenal dari kediaman Sue, yang dikenal di seluruh Xin Domain. Mata Tang Tian berbinar, aku menginginkannya. Dia pasti tahu nilai pakaian baja emas, kekuatan yang berfokus pada suatu tempat sangat kuat, tetapi kekuatan yang dihamburkan lemah, jika mereka bisa menghilangkan serangan musuh di seluruh tubuh mereka, itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Kami telah menyiapkan satu untuk kalian masing-masing. Mingzu berkata, kami telah menemukan beberapa bilah yang telah diminta oleh guru, lihatlah apakah itu cocok. Mingzu membawa Tang Tian ke rak senjata, tempat berbagai bentuk pedang digantung, eksekusi iblis berat adalah teknik unik yang diturunkan di keluarga Sue, dan tentu saja, bilah adalah senjata yang paling sering digunakan dalam keluarga Sue. Tang Tian melihat melalui mereka, dan langsung tertarik ke pisau seukuran pintu, dia berjalan dan mengambilnya. Ini adalah Dewan Guillotine. Mingzu memperkenalkan, saat ini blade terbesar yang kami miliki saat ini, beratnya 450 kg, tidak memiliki tepi, karena pisau seperti itu tidak lagi menggunakan tepi yang tajam. Itu dibuat dari batu besi hitam dengan pasir hitam, sangat tahan lama. Tapi permintaannya untuk kekuatan fisik sangat tinggi. Petik 2. Itu akan menjadi Dewan Guillotine. Tang Tian berkata tanpa ragu-ragu. Mingzu tertegun sejenak, sebelum berbicara perlahan, Tuan, kami hanya memiliki 2 dari mereka. Board Guillotine adalah bilah yang jarang digunakan, keluarga Sue hanya menggunakannya untuk tampilan, dan karenanya hanya menyiapkan 2. Sangat sedikit. Tang Tian mengerutkan kening, aku ingin memberikan 1 untuk setiap orang. Mingzu menoleh untuk melihat pelatihan para pria maskulin dengan penuh semangat, dan memikirkan adegan di mana setiap orang dari mereka menggunakan papan guillotine, dan segera bergetar dan berkata, Tuan, jika kamu membutuhkannya, sangat mudah untuk membuat papan ini. Guillotine, kastil ini memiliki batu besi hitam dan pasir hitam yang cukup, kita dapat segera mulai berproduksi. Petik 2. Ya. Tang Tian menganggukkan kepalanya, aku hanya menginginkan ini, semakin cepat semakin baik, bisakah kita mempersiapkan semuanya sebelum Lu Tianwen datang lagi? Setelah mendengar bahwa dia ingin Dewan Guillotine bertarung melawan Lu Tianwen, Mingzu segera menjawab, aku akan mulai sekarang. Dia bergegas pergi. Pria jantan memegang pisau jantan. Tang Tian membayangkan seluruh divisi nul berpegang pada Dewan Guillotine sebesar yang kejam, itu sangat mengesankan, menyebabkan dia bersemangat. Tang Tian melambaikan papan guillotine sekitar, dan bahkan melemparkannya, gelombang ini cocok untuk Molly dan yang lainnya, tetapi tidak untukku. Gelombang dia tidak merasa baik memegang pedang, ketika sebuah ide berani tiba-tiba terlintas di benaknya. Bisakah aku mengubah eksekusi iblis berat ini menjadi teknik pisau tangan? Su Ye diam. Itulah yang kulihat. Su Anzong sedang duduk dan mengambil makanan dari meja, dan melahapnya.
Setelah berdiri berjaga-jaga di luar kota selama beberapa hari terakhir, dia bersembunyi di pegunungan, hanya untuk membayangi kastil Echo Hill, dia tidur dan makan di luar, dan jika bukan karena dia telah berlatih dengan pahit sebelumnya, dia mungkin tidak bisa mengambil itu. Setelah beberapa lama, Su Ye membuka mulutnya, kamu bilang, itu Lu Tianwen. Informasi ini sangat menakuti dia, sampai-sampai dia kesulitan menelannya. Iya, Su Anzong menjawab dengan ambigu. Dia agak senang ketika dia mengagumi kakaknya yang kaget. Sampai saat ini, saudara lelakinya selalu yang paling cerdas, hampir seolah-olah dia bisa meramalkan masa depan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan pernah menyaksikan kakak laki-lakinya mengungkapkan wajah aneh dan terkejut. Saudaranya selalu tersenyum tipis dan tidak terduga, serta menjadi sangat mendalam. Su Anzong telah lama mencerna kejutan di benaknya. Dia menghirup segelas air dan berhenti sejenak, lalu berkata, itu tombak angin guntur Lu Tianwen, aku pasti melihatnya. Hanya Thunder Wind Spear yang bisa begitu merusak, sampai-sampai aku bahkan tidak berani mendekat, dan hanya bisa menonton dari jauh. Peringkat 39 di daftar Powerhouse, benar-benar ganas. Petik 2. Ketika Su Anzong mengucapkan dua kata, benar-benar ganas, dia mengucapkannya dengan gigi terkatup. Pertempuran telah sangat memengaruhinya, terlepas apakah itu Lu Tianwen atau masker wajah hantu, kedua kekuatan mereka jauh melampaui miliknya. Setelah pelatihan pintu tertutup baru-baru ini, kekuatannya telah mengambil lompatan kualitatif. Meskipun di permukaan ia tetap tenang tanpa mengungkapkan apapun, tetapi di dalam hatinya, ia dipenuhi dengan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dengan saudaranya, tetapi saat ini, dia bisa melihat pandangan belakangnya. Setelah dia menyaksikan pertarungan yang kuat antara keduanya, semua kepercayaan dirinya langsung menghilang menjadi asap. Dia berpikir bahwa jantung pedangnya sekuat baja, tapi sekarang dia hanya bisa tertawa pahit padanya, jadi ketika dia melihat kejutan di wajah saudaranya, dia merasa jantung pedangnya yang sudah patah telah sedikit pulih. Seperti yang diharapkan, kebahagiaan datang dari perbandingan. Ceritakan semuanya dengan rinci. Ekspresi Su Ye sangat serius, seolah-olah akan terjadi bencana. Su Anzong memikirkannya dengan cara lain, jika Lu Tianwen menyerbu pintu mereka, kota Kako Ungu, selain keluarga Qin, tidak ada yang tidak bisa lepas dari genggamannya. Ketika Lu Tianwen muncul, dia tidak memiliki niat untuk menyembunyikan diri, dan menyerang kastil Echo Hill secara langsung. Yang pertama menghentikannya adalah Han Bingning. Han Bingning bertukar sekitar 10 gerakan dengannya sebelum mengalami cedera. Petik 2. Setelah memikirkan Han Bingning, Su Anzong segera dipenuhi dengan rasa hormat terhadapnya, di bawah tekanan besar, namun dia mampu bertahan begitu lama, meskipun pihak lain adalah seorang wanita, tetapi dia memiliki hati seorang pendekar pedang. Dia bertukar lebih dari 10 gerakan dengan Lu Tianwen. Ekspresi Su Ye aneh. Iya, Su Anzong menyipitkan mata dan memikirkannya dengan hati-hati, sebelum mengkonfirmasi, 16 bergerak. Petik 2. 16. Apakah kamu yakin dia adalah Lu Tianwen? Petik 2. Iya. Ekspresi Su Ye tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata aneh. Pada saat itu, Su Anzong mengerti bagaimana perasaan kakaknya. Ya, orang acak melompat dan melawan 16 serangan yang datang dari Lu Tianwen, itu adalah sesuatu yang sulit diterima orang. Setelah diam lama, Su Ye kemudian bertanya lagi dengan susah payah, setelah itu, giliran Ghost Face Mas. Su Anzong mengingat adegan hari itu, dan suaranya tanpa sadar sedikit bergetar, dia memegang pisau. Pada saat itu, aku merasa itu aneh, karena Ghost Face Mas tidak pernah menggunakan pisau. Dia tiba-tiba muncul di samping Han Bingning dan mengambil alih, dan kemudian menebas tombak Lu Tianwen, serangan itu seimbang, dan kemudian Ghost Face Mas melemparkan Han Bingning ke tempat yang aman. Dia tiba-tiba berbalik dan muncul di depan Lu Tianwen dan melemparkan pisau lain. Bila itu sangat aneh, seolah-olah terangkat tinggi secara alami dan kemudian jatuh tanpa kekuatan tambahan, hampir seperti guillotine. Petik 2. Jari-jari Su Anzong, yang berlutut, sedikit gemetar, yang bahkan tidak disadarinya. Su Ye mendengarkan dengan penuh perhatian, dia bisa membayangkan adegan pertarungan, dan dalam suara gemetar Su Anzong, dia bisa merasakan ketakutan dan kecemasan yang tak terlukiskan. Su Anzong berhenti, dia tetap diam, dan urat nadi di dahi dan tangannya akan berkedut sesekali, orang bisa melihat bahwa jantungnya berdebar cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, tetapi dia tidak dapat berjuang bebas dari dampak menonton pertarungan. Su Ye tidak mengeluarkan suara, dia bisa melihat perjuangan Su Anzong, dan dia sendiri kewalahan karena terkejut. Setelah mempertahankan kesunyian selama 5 menit, suara kering Su Anzong keluar, Lu Tianwen dikirim terbang. Su Ye kaget, dan kemudian membuka matanya lebar-lebar, Lu Tianwen dikirim terbang. Iya, Su Anzong menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, dia terbang jauh-jauh. Tubuh Ghost Face Mas muncul untuk mengambil langkah mundur, tetapi dia tiba-tiba melesat maju, tidak terbang, ingat, tetapi melesat ke depan. Langkah kakinya yang aneh, udara di bawah kakinya menekan sesuatu seperti mangkuk, dan ketika dia menginjaknya, dia akan meminjam momentum untuk bergegas ke depan. Itu sangat cepat, sampai-sampai aku tidak bisa melihatnya.
Dia melesat maju ke Lu Tianwen dan menebas kedua kalinya. Petik 2. Pada saat ini, suara Xuanzong tidak lagi bergetar, dia berdiri, wajahnya memerah sedikit, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan, bilahnya datang dari bawah ke atas, seolah-olah itu bisa memotong langit. Reaksi Lu Tianwen sangat cepat, tombak keduanya juga sangat ganas, bersama dengan pusaran, bilah dan tombak bertabrakan. Kali ini, masker wajah hantu berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dikirim terbang keluar, Lu Tianwen bahkan lebih menyedihkan, ia dibor langsung ke gunung. Petik 2. Suye terperangah, gelombang dibor langsung ke gunung. Gelombang. Pada saat itu, Lu Tianwen mengamuk, dia bergegas keluar, dan di sekelilingnya, ada angin dan guntur, dan di ujung tombaknya, dia melepaskan riak, menyebabkan semua angin dan guntur mengembun, dan kemudian dia mendorong keluar. Masker wajah hantu mengangkat pedangnya, tetapi dia memiliki aura yang sangat aneh di sekitarnya. Petik 2. Xuanzong berbicara dengan sangat cepat, bersama dengan wajah merah dan tangannya yang terbang liar, dia tampak seperti orang gila. Tombak Lu Tianwen, sepertinya terbang menuju pisau topeng wajah hantu, bilahnya hancur, tetapi aura tombak Lu Tianwen tiba-tiba membengkak seperti balon. Bang! Meledak, Lu Tianwen langsung hangus hitam, sementara setengah dari tubuh masker wajah hantu juga hampir hancur. Lalu tahukah kamu apa yang aku lihat? Aku melihat luka Ghost Face Mask dengan cepat menyembuhkan dan tumbuh. Petik 2. Hukum kehidupan. Suye kali ini sangat terguncang, wajahnya sangat terdistorsi sehingga wajahnya secara permanen akan menjadi cacat jika melangkah lebih jauh. Dia sendiri dilatih dalam hukum kehidupan dan kematian, jadi dia tidak terbiasa dengan hukum kehidupan. Gelombang bagaimana itu mungkin? Gelombang. Itu benar, dia menggunakan hukum kehidupan, hahaha. Xuanzong tertawa seperti orang gila, wajahnya benar-benar merah sekarang, dia tiba-tiba memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, wajahnya seputih kertas. Wajah Suye berubah, ia meletakkan tangannya di dahi Xuanzong dan mengirimkan sedikit hukum kehidupan ke Xuanzong. Setelah itu, dia menghela nafas lega, Xuanzong aman, dan lebih baik baginya untuk memuntahkan darah daripada tidak. Gelombang tapi, pertempuran itu benar-benar membuat seorang ahli seperti Xuanzong menjadi bingung. Gelombang. TN, aku pikir orang akan mengenal Shin Mo sebagai iblis jantung dalam novel lain, tetapi aku akan menggunakan bedevile karena itu berarti dia tersiksa olehnya. Suye benar-benar terkejut. Setelah beberapa lama, kejutan itu perlahan-lahan menghilang, dan dia berpikir keras. Gelombang sepertinya, banyak hal yang harus direncanakan kembali. Gelombang. Kastil Echo Hill terbakar panas. Baja cair merah-merah mengalir keluar dari tungku, mengikuti saluran air yang digali sebelumnya, itu mengalir ke banyak cetakan. Wosh! Air dituangkan ke mereka, tubuh pisau merah darah tenang, dan air mendesis. Tidak perlu untuk memolesnya atau menggiling ujungnya, kita harus bergegas, mendapatkan tungku lain. Mingzu menggulung lengan bajunya, wajahnya ditutupi jelaga, semua keluarga Sue adalah wanita, dan dia tidak punya pilihan lain selain membuat mereka mencium senjata. Semua orang tahu bahwa mereka berada dalam kesulitan, dan tanpa mengeluh atau merengek, semua wanita halus ini mengubur kepala mereka dalam pekerjaan. Beruntung bagi mereka, itu adalah metode peleburan yang paling sederhana, jika tidak, Mingzu dan para gadis tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun itu pekerjaan yang agak sulit, tapi untungnya, kelompok wanita yang rapuh menggunakan kereta besar untuk membawa papan guillotine Blades ke tempat pelatihan, dan bisa berbicara dengan percaya diri, ini dibuat oleh kami bekerja keras dan menyakitkan, kalian tidak bisa kehilangan, baik. Ketika sekelompok pria kuat pernah menerima perlakuan seperti itu, kata-kata genit dari para wanita langsung membangkitkan lapisan merinding pada tubuh mereka, dan niat bertarung mereka melonjak di seluruh, seperti api mengamuk. Mereka semua mengambil papan guillotine Blades berukuran pintu dan menepuk dada mereka, terdengar seperti logam yang menyerang logam, omong kosong mereka yang mendominasi dan muluk-muluk semua mulai muncul, semua hukuman aneh, semua pengiris dan pencelupan, semua pemukulan musuh ke sebuah bubur, moral mereka sangat meningkat. Tentu saja, Tang Tian tidak terlalu vulgar, dia hanya memikirkan Qian Hui. Dia berpikir tentang bagaimana membawa eksekusi iblis berat ke dalam teknik pisau tangan. Meskipun itu tidak memiliki keunggulan senjata, tetapi gerakan kepalan tangan dan telapak tangan jauh lebih intim dan halus, dan Tang Tian merasa bahwa tubuhnya sendiri lebih kuat daripada senjata biasa. Adapun untuk meniru pedang dengan tangannya, Tang Tian sangat akrab dengan itu. Di masa lalu, ada seorang pria tua yang mengatakan dia cocok untuk menjadi ahli tempur perempat tutup, meskipun dia masih belum menyadarinya, tetapi keterampilannya pada jarak dekat pertempuran benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Teknik jari, teknik telapak tangan, teknik menendang, serangan berurutan dan serangan, ini adalah teknik bela diri yang paling ia kuasai. Setelah mencoba beberapa kali, Tang Tian menemukan kemampuan untuk melakukannya. Tapi ada perbedaan besar antara pisau asli dan teknik pisau tangan, setelah mengujinya berkali-kali, dia benar-benar bisa menggunakan tangannya sebagai pisau, tetapi Tang Tian masih merasa ada perasaan canggung. Gelombang kenapa aku merasa seperti ini? Gelombang. Tang Tian merenungkan sangat keras,
ia dengan cepat menemukan masalahnya, itu adalah variasi terakhir. Variasi akhir bilah asli yang sebenarnya adalah penguncian pergelangan tangan, sedangkan variasi akhir bilah tangan adalah jari. Itu berarti, menggunakan pedang sungguhan untuk menggunakan eksekusi iblis berat adalah sempurna. Tapi menggunakan bilah tangannya untuk menggunakan eksekusi iblis berat, masih ada ruang untuk variasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian menghadapi situasi seperti itu, ruang tambahan untuk variasi akan menyebabkan orang bingung. Masalahnya memiliki mangkuk yang terlalu besar sehingga orang tidak akan pernah bisa mengisinya sepenuhnya dengan nasi. Tapi Tang Tian tidak mau menyia-nyiakan ruang tambahan untuk variasi tambahan, karena itu berarti masih ada waktu luang. Perkelahian antar pakar biasanya tergantung pada sedikit kesalahan. Bilah tangan jauh lebih cocok untuk melepaskan eksekusi iblis berat daripada bilah sungguhan, tetapi hanya Tang Tian yang bisa melakukannya, karena fisiknya yang sangat kuat, tangannya mampu memanfaatkan kekuatan asal dalam tubuhnya, tetapi jika itu adalah orang lain menggunakan tangannya untuk melepaskan teknik itu, tangannya akan seperti balon yang terlalu mengembang, dan meledak. Tang Tian tenggelam di dalamnya. Dia masih belum mendapatkan pencerahan Sacrificial Execution dan Demonic Desolate Execution. Dia menyadari, dengan mulai dari Devil Execution, setiap tebasan tidak lagi membutuhkan teknik yang adil, tetapi diperlukan penyesuaian fokus agar sesuai dengan teknik tersebut. Dia bisa menggunakan Devil Execution yang dengan mengalami kondisi pikiran kosong yang hampa dari pergumulan dan keterikatan, dengan menyesuaikan kondisi pikirannya dengan teknik, ia dapat memungkinkan kekuatan asal dalam tubuhnya untuk mencapai keadaan keseimbangan yang aneh, yang seperti sinar matahari menembus awan gelap setelah badai, mengungkapkan ketenangan setelah badai. Itulah sebabnya kekuatan pedangnya bisa memasuki aura tombak Lu Tianwen sebelum meledak. Tang Tian tidak tahu bagaimana menggambarkannya, tetapi dia bisa mengalami kekuatan asal sesuai dengan kondisi pikirannya, yang memungkinkan eksekusi iblis berat untuk mencapai kecemerlangannya. Eksekusi iblis berat tidak sesederhana yang dia pikirkan, karena bahkan keturunan keluarga Sui juga kehilangan cara untuk menggunakannya. Sederhananya, Tang Tian hanya bisa berspekulasi pada dua teknik terakhir, dia tahu bahwa kekuatan mereka juga tidak kecil, dan bahwa kekuatan yang dia dapat lepaskan saat ini masih pucat dibandingkan dengan dua teknik. Apa itu pengorbanan? Apa itu Demonic Desolation? Aku tidak bisa memahaminya. Tang Tian sangat percaya dalam berlatih berulang-ulang, baginya, para jenius mempraktikkan pikiran dan pikiran mereka, tetapi anak muda yang seperti dewa selalu menggunakan ototnya untuk belajar. Keringat tidak akan pernah bohong, ya, tubuh akan selalu jujur. Sekelompok orang berjalan keluar kota, tidak ada yang berani terbang, dan mengikuti jalan gunung kecil dan berjalan. Jika mereka dilihat oleh Lu Tianwen, tombaknya akan dilepaskan pada mereka semua, dan mereka akan mati bahkan sebelum mereka bisa berteriak. Aku tidak percaya itu. Black Benson tetap tanpa ekspresi. Aku juga tidak percaya. Victor setuju. Aku bertarung dengannya sebelumnya, tidak ada yang bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Black Benson mempertahankan wajahnya yang tanpa ekspresi, nadanya rendah dan kuat, secara alami mengeluarkan nada meyakinkan. Dan kata-katanya sama-sama dapat dipercaya. Lawannya adalah Lu Tianwen, bukan orang lain, peringkat 39 di daftar powerhouses, dengan kata lain, dia adalah seseorang yang mampu berdiri di posisi ke-39 di seluruh domain dosa, keberadaan seperti apa itu. Bahkan jika mereka semua adalah tokoh utama di Purple Kako City, tetapi di depan Lu Tianwen, mereka hanya sampah. Tidak ada yang percaya bahwa Ghostface Mas mampu bertarung melawan pria yang menakutkan. Kita akan tahu dalam 2 hari. Suye telah pulih dari keterkejutan dari hari sebelumnya, dan memulihkan ketidakpeduliannya. Lu Tianwen sangat menderita, dia tidak akan membiarkannya beristirahat. Jadi kita akan berjaga di hutan belantara selama beberapa hari ke depan. Roland Su, yang bertindak seolah-olah dia tidak pernah mendengarkan kata-kata mereka, tiba-tiba angkat bicara. Jelas bukan sesuatu yang layak dirayakan, untuk tinggal di hutan belantara, ada Rainbow Drift, binatang buas del, segala macam bahaya yang tak terhitung banyaknya, tidak ada kesempatan untuk mandi, untuk seorang wanita, jika mungkin, mereka tidak akan pernah mau tinggal di padang belantara. Dan dari nada suara Suye, itu tidak hanya untuk sehari. Aku tidak tahu. Suye menjawab dengan jujur, tidak ada yang tahu kapan Lu Tianwen akan pulih dan kembali. Wajah Roland Su menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu beratnya masalah ini. Memikirkan taruhannya sendiri, dia menjadi bahagia lagi. Ghostface Mas akan dapat bertahan melawan Lu Tianwen. Jika Ghostface Mas tidak mati, maka bantuan terhadap keluarga Roland ini akan bernilai kota. Sekarang, dia berdoa agar topeng wajah hantu tidak mati, sudah pasti dia tidak akan bisa mengalahkan Lu Tianwen. Selama dia selamat dari serangan Lu Tianwen, dia pasti akan memiliki kualifikasi untuk berada di daftar dari powerhouses. Di seluruh Purple Kako City, hanya Qin Zhen yang bisa masuk daftar kekuatan. Untuk memiliki bantuan dengan seorang seniman bela diri di daftar powerhouses, jelas merupakan investasi paling sukses yang keluarga Roland akan lakukan setelah bertahun-tahun.
Dia tidak bisa tidak melirik Victor, berpikir dalam hatinya, bahwa dia agak tajam dengan matanya, untuk dapat berpikir untuk dirinya sendiri pada saat yang sangat penting. Suasana hatinya langsung menjadi jauh lebih baik. Victor tersenyum pahit, berpikir bahwa para tetua di keluarganya semua idiot. Jika Ghostface Mas dibunuh oleh Lu Tianwen, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia tidak terbunuh. Gelombang kekuatan masker wajah hantu harus dievaluasi kembali. Gelombang. Untuk mengambil beberapa hari waktumu, itu akan menunda hal-hal yang kalian semua miliki, tetapi selalu, melihat adalah percaya. Kata Suye. Sisanya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan semua B. Ikem termenung. Qin Zhen adalah pria yang sangat ambisius, menyebabkan keluarga lain berada di bawah tekanan besar. Keluarga Tiopiate bersedia untuk mengandalkan keluarga Qin, tetapi sisanya tidak mau. Di bawah tekanan itu, semua orang harus mencari variabel lain. Victor memandangi si kembar muda di sisi Bensen, dan tidak bisa menahan senyum. Si tua hitam, matamu benar-benar bagus, di mana kamu menemukan sepasang gadis cantik ini? Bensen tetap tanpa ekspresi, sebaiknya kamu tidak memprovokasi mereka, mereka hanya dimurnikan dari persidangan kematian. Wajah semua orang terhadap dua wanita muda itu segera berubah. Pengawal baja generasi baru. Roland Su hanya bisa bertanya, semua orang dekat, dan mereka tahu tentang percobaan kematian, itu adalah persidangan paling brutal bagi pengawal baja Muer. Dengan perawakannya yang tinggi dan jubah pertempuran yang bagus, mereka memiliki wajah oval yang halus dengan rambut diikat ekor kuda, mata besar mereka sangat cerah, dan keduanya tampak sangat identik sehingga tidak ada yang bisa membedakan keduanya. Ya, aku membawa mereka bersama untuk mendapatkan pengalaman. Bensen menjawab dengan acuh tak acuh. Salam para senior. Kedua wanita muda itu berbicara bersamaan. Aku Xiao Yu. Aku Xiao Ye. Tolong jaga kami. Keduanya berkata serempak. Semua orang tercengang, dua wanita muda yang dinamis memiliki suara merdu, tidak ada yang bisa menghubungkan mereka dengan pengawal baja Muer. Tetapi dengan sangat cepat, semua orang bereaksi, Bensen masih yang paling cerdik. Gelombang benar, mengapa kita tidak memikirkannya? Gelombang semua orang mengungkapkan wajah penyesalan, pertempuran yang melibatkan Lu Tianwen, seorang seniman bela diri dari kedudukan yang berbeda hanya dapat ditemukan dan tidak dicari, untuk dapat menyaksikan pertempurannya, itu pasti akan membawa manfaat besar. Bahkan jika Ghostface Mas menang atau kalah, Bensen akan mendapat keuntungan darinya. Bahkan Suye mengungkapkan ekspresi penyesalan yang langka. Bagi keluarga manapun, perawatan generasi masa depan tidak pernah cukup. Gelombang aku sangat menekankan manfaat dan masa depan keluarga, mengapa aku tidak memikirkan hal ini? Gelombang. Itu adalah pikiran semua orang, semua suasana hati mereka langsung berkurang. Di sini. Su Anzong yang tetap diam sepanjang perjalanan tiba-tiba berbicara, wajahnya pucat pasi, tetapi auranya jauh lebih baik, setelah mengalami siksaan dari ranjang, meskipun luka internalnya tidak ringan, tetapi tidak akan menyakitinya di jangka panjang. Selama dia mengatasi bedevilmennya, kekuatannya akan berubah sekali lagi. Disitulah dia berdiri untuk menyaksikan pertempuran sebelumnya. Semua orang terkejut, dari tempat mereka berada, Kastil Echo Hill hanyalah titik hitam kecil. Ini agak terlalu jauh. Victor bergumam. Su Anzong berkata dengan cemberut, semakin dekat dan mereka akan memperhatikan kita. Wajah semua orang berubah. Apakah ini kekuatan seniman bela diri di daftar powerhouses? Sekarang kita harus menunggu. Suye tertawa, meskipun keluarga Roland mengambil langkah pertama, tetapi dia bahkan memiliki lebih banyak chip tawar-menawar. Dengan tahanan divisi 0 di tangannya, ia memiliki kualifikasi untuk bertaruh. Mereka semua ingin melihat, apakah Ghostface Mas mampu bertahan dari tangan Lu Tianwen. Kastil Bukit Echo. Apakah Master Ghostface Mas baik-baik saja? Xiao Yao bertanya dengan cemas, dia belum mengeluarkan suara dalam beberapa hari terakhir. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan baik. Mingzu tetap tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Hanya pengetatan cengkeramannya di lengan bajunya mengungkapkan kekhawatiran yang sama yang dia miliki. Tuan telah tinggal di kamarnya selama 3 hari penuh tanpa muncul. Jika tidak karena sesekali mendengar beberapa teriakan dari dalam, mereka akan lama bergegas masuk untuk memeriksanya. Mingzu linglung, masa depan keluarga Sue sepenuhnya berada di tangan Master Ghostface Mas. Di tempat latihan yang kosong dan gelap, hanya sosok Tang Tian yang memiliki aura cahaya redup di sekitarnya, akan melanjutkan pelatihan dengan keringat menetes ke bawah. Tang Tian tampaknya sedang kesurupan, berulang-ulang dengan pisau tangannya, melatih eksekusi iblis berat. Keringat mengaliri dahi dan pipinya, tubuhnya tampak seperti ditarik keluar dari air, kabut panas samar-samar terlihat di bawah sinar cahaya. Dia tetap sepenuhnya fokus selama 3 hari 3 malam, berlatih eksekusi iblis berat berkali-kali. Semua esensi asal kehidupan yang diserapnya saat ini sedang diaktifkan, tanpa batas kekuatan asal terus menambah kekuatannya. Gelombang membongkar bagian-bagian, bergabung lagi, berlatih dan berlatih. Gelombang. Proses pelatihan yang sudah dikenalnya kembali kepadanya. Keringat tidak akan pernah bohong, ini akan selamanya terukir di benak Tang Tian, dia tidak tahu banyak prinsip, tetapi dia tidak akan pernah berani melupakan ini.
Dia sendiri tidak tahu berapa kali dia dilatih, sudah lama sejak dia dilatih seperti itu. Hembusan angin di udara sekitar menghilang, dia berdiri diam, semua tetesan keringat menutupi wajahnya, matanya bersinar seperti bintang-bintang. Kriak, pintu pelatihan terbuka. Tang Tian berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua anggota Divisi Nul yang berlatih dengan pahit semua berhenti, tetapi tidak ada yang bersuara. Ekspresi Tang Tian sangat khusyuk, seluruh tubuhnya memancarkan niat bertarung yang sangat dingin. Dia berjalan melalui tempat latihan dan berjalan keluar dari pintu kastil, dia duduk di dinding bersila dan menutup matanya untuk bermeditasi. Dia sedang menunggu Lu Tianwen. Sosok itu duduk stabil seperti patung melawan angin kencang yang melewati pintu, pemandangan yang dilihat oleh semua orang. Setiap anggota Divisi Nul yang berkeringat, mata berbinar karena kegembiraan, niat bertarung di tubuh mereka menyala tanpa suara. Gerakan Tang Tian menunjukkan satu hal, guru sudah siap. Ah Mo Li berdiri dan meraih papan Guillotine Blade dan meletakkannya di atas bahunya. Wus, ini Null Flames abu-abu membumbung di sepanjang tubuh bilah, dan mengalir di sepanjang seluruh bilah. Semuanya, bersiap-siap untuk pertempuran. Ah Mo Li bersorak. Satu demi satu, setiap sosok yang basah kuyup menempatkan papan Guillotine Blades mereka di bahu mereka, semua wajah mereka, bersemangat tinggi dan penuh dengan niat bertarung. Pindah ke posisi pertempuranmu. Nikyu yang duduk bersila di sudut tiba-tiba berbicara. Di lantai batu, ada tanda garis horizontal, semuanya adalah posisi pertempuran yang direncanakan dengan cermat oleh Nikyu. Setiap posisi diturunkan setelah mensurvei seluruh tempat. Semua orang dengan cepat bergegas ke posisi masing-masing. Masuki pernapasan pasif kamu. Suara Nikyu yang biasanya tenang dan lembut menjadi sangat keras dan dingin. Gelombang seorang ahli dari daftar Powerhouse. Aku tidak sabar untuk menguji kamu. Gelombang. Ah Mo Li dan semua orang meletakkan papan Guillotine Blades mereka dan menutup mata mereka untuk bernafas, semua napas mereka serempak, dan terdengar seperti dengungan rendah di seluruh kastil. Mingzu menutupi mulutnya, ekspresinya mengejutkan, dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Sekelompok orang benar-benar bernapas serempak. Dalam keterkejutan itu, sekelompok orang di depannya sepertinya telah menjadi binatang buas raksasa, melestarikan dan mengasah kekuatannya. Keringat mereka perlahan mengering, kulit perunggu mereka menjadi seperti logam, 64 figur di lapangan duduk tanpa bergerak, seperti 64 patung perunggu. Nikyu yang duduk dengan tenang dibayang-bayang seperti seorang biarawan kuno, mata abu-abunya sangat redup. Di lembah-lembah gunung, Lu Tianwen perlahan membuka matanya, saat ini, tidak ada lagi amarah dan amarah di matanya, hanya keadaan tenang. Semua luka di tubuhnya telah pulih, tetapi dia tidak terburu-buru untuk berjuang menuju Kastil Echo Hill, tetapi meluangkan waktu untuk mengasah akal sehatnya. Ini adalah keadaannya yang biasa, dia tahu bahwa bergegas masuk akan menyebabkan lebih banyak kesalahan. Dia menghabiskan beberapa hari memelihara kondisi pikirannya, sampai hari terakhir, di mana kondisi pikirannya telah mencapai puncaknya. Dalam kemunduran sebelumnya, sebagian besar berasal darinya meremehkan musuh, tetapi kali ini, terlepas dari apapun, ia tidak akan pernah meremehkan mereka. Dalam hatinya, dia sudah menempatkan masker wajah hantu Tang Tian di peringkat yang sama dengannya. Dia berdiri, meraih tombak angin guntur, dan perlahan berjalan keluar dari lembah gunung. Di langit, dia melihat Rainbow Drift dengan cepat mendekat. Biarkan aku menyelesaikan pertempuran ini sebelum Rainbow Drift datang. Tubuh Lu Tianwen berkedip dengan angin dan guntur hijau, dan sosoknya menghilang ke langit. Lu Tianwen akan datang. Su Ye yang matanya tertutup dan bermeditasi tiba-tiba berbicara, langsung menyebabkan sisanya menjadi waspada. Mereka semua memandang keluar. Sosok hijau muncul seperti kilat, bersiul ke arah mereka. Bekas luka hijau melintas, menyebabkan langit bergemuruh dengan suara guntur, dari kejauhan, itu terdengar seperti gelombang pasang. Pemaksaan mungkin mengejutkan semua orang. Apakah itu Lu Tianwen? Apakah itu pakar daftar Powerhouse? Di dinding, Tang Tian membuka matanya. Di belakang pintu besar, semua napas berhenti. Di sudut, rambut di dahi Nikyu bergerak meskipun tidak ada angin. Ketika Lu Tianwen melihat Tang Tian, matanya langsung memerah, kekuatannya tiba-tiba meletus, karena angin hijau yang tak terhitung jumlahnya dan benang guntur dengan cepat terbentuk di sekelilingnya. Untaian angin dan guntur yang terus-menerus naik dan menghilang, mereka bagaikan gelombang yang terus-menerus berombak. Deru rendah dan gemuruh membawa gemetar ke dalam hati orang-orang, serta udara yang mulai bergetar. Tang Tian berdiri, kekuatan asal dalam tubuhnya melonjak, deru angin dan guntur menyebabkan niat bertarungnya melambung. Tanpa apapun, tubuh Tang Tian berkedip, dia menghilang. Dia muncul tepat di depan Lu Tianwen, telapak tangannya mempertahankan postur pedang, dan dengan kekuatan yang mengesankan, dia menebas. Transformasi Iblis Bilah. Aura tombak yang menyilaukan menyala tepat di depannya dan bertabrakan dengan ganas dengan pisau tangannya. Bang! Gelombang kejut melingkar meledak dan menyapu semuanya. Mereka berdua telah menyimpan kekuatan mereka cukup lama, dan tabrakan itu jauh lebih intens daripada waktu sebelumnya.
Gelombang kejut berbentuk sabit menghantam puncak gunung, dan puncak yang membentang lebih dari 30 meter langsung dipotong seperti tahu, dan mulai perlahan-lahan meluncur turun gunung. Tang Tian tidak menggunakan pisau, tetapi melepaskan teknik dengan tangannya, tetapi kekuatan yang dilepaskan jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Lu Tianwen sekali lagi dipaksa mundur, dia memiliki banyak pikiran di benaknya, salah satunya di mana pihak lain telah memperhatikan masalah dengan bilahnya. Tapi, untuk benar-benar berpikir menggunakan tangannya untuk mengganti pisau, itu terlalu absurd, tidak peduli seberapa tirani tubuh itu, dapatkah itu dibandingkan dengan harta karun. Gelombang tombakku, rasanya tidak enak rasanya. Gelombang. Lu Tianwen mencibir dalam hatinya. Lu Tianwen selalu begitu mengesankan, tombaknya yang berisi angin dan guntur, jauh lebih padat, lebih kuat dan tirani dibandingkan dengan terakhir kali. Terakhir kali, Tang Tian hanya didorong ke belakang, tapi kali ini, Tang Tian terlempar lebih dari 20 meter sebelum menstabilkan dirinya. Angin kencang dan kaya serta tombak petir menyebabkan seluruh lengan Tang Tian mati rasa. Tang Tian tidak terkejut, tetapi sebaliknya sangat senang. The Origin Force berputar di sekitar tubuhnya, menyebabkan mati rasa di tangannya menghilang. Yang lebih penting adalah bahwa dari tabrakan, dia bisa mengatakan bahwa melepaskan eksekusi iblis berat dengan tangannya jauh lebih luar biasa. Keyakinan dirinya tumbuh. Mengaum, Tang Tian melesat maju lagi. Pelat vakum pada terbentuk di bawah kakinya seperti jembatan, dan seperti hantu, dia tiba-tiba muncul dari kejauhan, dalam sepersekian detik dia muncul di depan Lu Tianwen, tangannya menebas ke atas. Mengeksekusi surga. Lu Tianwen sangat marah, dia telah membayangkan segala macam reaksi tombaknya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa pertempuran akan sama persis dengan masa lalu. Dia merasa malu pada dirinya sendiri, topeng wajah hantu bahkan melepaskan urutan tebasan yang sama, persis sama dengan babak sebelumnya. Gelombang kamu telah mempermalukan aku. Gelombang. Gelombang aku benar-benar terhina. Gelombang. Lu Tianwen merasakan darah mendidih di kepalanya. Tanpa berpikir, tombak di tangannya bergetar, dia menembak lagi. Bas. Tak terhitung angin dan benang guntur, membentuk aura cahaya yang memasuki ujung tombaknya, tanpa ada kilatan angin dan kilat, ujung tombaknya menjadi transparan seperti kristal. Wind dan Thunder Crystal Strike. Tidak ada suara angin, tapi ujung tombak transparan memberi Tang Tian rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa berpikir, tangan Tang Tian yang telah menebas, tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan yang menamparkan di bawah kaki Lu Tianwen. Bang! Sebuah su. Gelombang kejut tiba-tiba meledak di bawah kaki Lu Tianwen. Lu Tianwen tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan dapat mengubah gerakannya pada saat seperti itu. Semua fokusnya terpaku pada ujung tombaknya, dia tidak dapat bertahan, dan hanya merasakan ledakan kekuatan besar dari bawah, menyebabkan matanya terpesona, dia tidak bisa bereaksi, dan seluruh tubuhnya terlempar ke langit seperti roket. Melihat Lu Tianwen terbang ke langit, Tang Tian menyeka keringat dingin yang menetes ke bawah, gelombang itu adalah penyelamatan dekat. Gelombang dia sendiri tidak pernah berpikir bahwa masalah yang telah menghalanginya selama berhari-hari akan terjadi pada saat seperti itu. Dengan menggunakan tangannya untuk melepaskan eksekusi iblis berat, dibandingkan dengan menggunakan pisau nyata, ada ruang untuk variasi gerakan tambahan. Untuk variasi tambahan ini, Tang Tian tidak pernah memikirkan bagaimana ia harus menggunakannya, dan hanya berhasil memikirkan sesuatu dalam situasi yang mendesak itu. Tang Tian mendapatkan pemahaman, dengan meninggalkan ruang ini untuk variasi, itu lebih baik daripada memperbaiki gerakan ke sana. Dengan variasi tambahan, ia memiliki lebih banyak kelonggaran, lebih banyak pilihan, dan dalam pertempuran yang intens, dengan pilihan dan margin tambahan untuk bergerak, ia memiliki kesempatan tambahan untuk menang, misalnya ketika ia memukul Lu Tianwen ke langit. Dia belum pernah melihat tombak angin dan guntur kristal, tetapi ujung tombak transparan membuat rambutnya berdiri. Gelombang seperti yang diharapkan dari seseorang yang berada di peringkat 39 di daftar Powerhouse. Gelombang. Tang Tian tidak mengejar, tetapi malah mundur, sampai ia berada 10 meter dari dinding batu. Dia berjuang keras untuk bertahan, sampai sekarang. Tubuhnya yang gemetar tiba-tiba menjadi tenang, dia mengucapkan dua kata, yang jelas seperti batu giok, dan kasar seperti asap. Angkat bilahmu. Pernafasan yang menyerupai binatang buas yang menakutkan tiba-tiba berhenti, 64 patung perunggu tiba-tiba hidup kembali, mereka membuka mata mereka pada saat yang sama, bilah guilotin lebar yang setinggi seorang pria dewasa diangkat dan dipanggul. Mereka melangkah setengah langkah dengan kaki kiri serempak, tubuh mereka diturunkan ke bawah, broad guilotin blades masih ada di bahu mereka, telapak tangan kanan mereka dengan kuat memegang gagang pisau, tubuh mereka membungkuk ke depan. Wosh! Resimen ini Null Flames abu-abu melonjak ke tubuh Blade, menyelimuti seluruh Blade. Masing-masing dari mereka mengangkat kepala, dan melihat ke belakang berdiri di luar gerbang. Mata Ahmoli menyala, gelombang tang dasar, Ahmoli akhirnya bisa bertarung denganmu. Gelombang. Orang-orang lupus bahkan lebih bersemangat, mereka mengepalkan gigi mereka, pembuluh darah di lengan mereka memegang pisau semua menonjol keluar dari lengan mereka, semangat mereka yang membakar tampaknya dapat membakar mereka menjadi abu, gelombang kami bertarung dengan raja kami. Gelombang.
Pertempuran terjadi begitu cepat sehingga Mingzu tidak bisa bersembunyi di dalam kastil. Dia menyaksikan semua tokoh maskulin dengan tenang. Gelombang, apakah mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi? Apakah mereka tidak tahu bahwa musuh di luar dapat menggunakan satu jari untuk memukul mereka seperti semut? Gelombang. Gelombang, mengapa niat bertarung mereka begitu menyala-nyala? Gelombang. Adegan di depan matanya benar-benar mengubah pengetahuan Mingzu. Bahkan murid paling elit dari keluarga Qin, jika mereka tahu bahwa seorang seniman bela diri peringkat berdiri di luar pintu mereka, mereka tidak akan pernah berani melawannya, dan semua akan melarikan diri ke arah yang berbeda, yang sudah dianggap loyal. Gelombang, tapi, gelombang. Gelombang ini divisi 0. Gelombang. Mingzu terperangkap dalam kebingungan. Lu Tianwen sekali lagi merasa bahwa dia dipermainkan, sepenuhnya dipermainkan. Dia tidak merasa bahwa variasi terakhir Tang Tian sangat kuat, dia hanya merasa itu dilakukan demi melakukannya. Gelombang, orang itu benar-benar menggunakan semua teknik yang sama, untuk mencoba dan menipu aku. Gelombang. Gelombang, sekali dan kemudian 2 kali dan kemudian 3 kali, aku benar-benar dipermainkan, aku dihina di sini. Gelombang. Lu Tianwen meledak dengan amarah yang melonjak. Setiap urat nadi dan arteri Lu Tianwen meledak dalam ukuran, dia merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Gelombang, kamu, nyamuk, ingin mainan dan mempermalukan aku. Gelombang. Gelombang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Gelombang. Gelombang, tidak pernah. Gelombang. Gelombang, pergi dan mati. Gelombang. Rambut Lu Tianwen melayang ke atas, angin dan petir di sekitarnya membentuk bola, itu seukuran keranjang rotan, kilat hijau yang mempesona melepaskan aura yang menakutkan. Lu Tianwen tampak dalam keadaan mengamuk, dia ingin membunuh masker wajah hantu, dia ingin membunuh mereka semua. Dia sudah tidak memikirkan teknik apa atau gaya apa, dia hanya ingin membunuh mereka semua. Satu demi satu, lebih banyak angin dan bola petir melayang bersamanya menuju kastil Bukit Eko. Su Ye dan yang lainnya yang menonton dari kejauhan semua memiliki ekspresi yang mengerikan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Lu Tianwen kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa seniman bela diri di daftar powerhouses akan lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Mereka telah melihat angin dan guntur sebelumnya, tetapi menggunakan angin dan guntur untuk membentuk bola seperti itu adalah yang pertama bagi mereka. Jika angin dan bola petir meledak, itu bisa langsung menghancurkan gunung. Dan untuk memiliki 100 bola seperti ini muncul pada saat yang sama, rasa takut tidak lagi ada di tubuh mereka, bahkan pikiran terakhir mereka untuk menolak telah menghilang. Gelombang, dia ingin menggunakannya untuk memusnahkan keluarga. Gelombang. Gelombang, tidak, 100 bola itu cukup untuk menghancurkan Purple Kako City menjadi puing-puing, dan kurang dari 100 orang bisa selamat darinya. Gelombang. Gelombang, jadi ini adalah kemampuan seorang seniman bela diri yang diperingkat dalam daftar powerhouses. Gelombang. Semua wajah mereka pucat pasi. Sayang sekali, Su Ye bergumam, sebenarnya ada ketakutan di matanya. Semua orang tahu apa yang dimaksud Su Ye, masker wajah hantu bertekad untuk mati, tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah ledakan ratusan angin aneh dan bola petir. Bahkan wajah Roland Su adalah salah satu kekalahan, dia tahu bahwa dia telah gagal. Namun yang mengejutkan, dia tidak merasa menyesal. Bagaimana seseorang bisa merasa sangat menyesal kehilangan seseorang seperti Lu Tianwen? Syok, pikirannya hanya syok. Hahaha, kalian semua harus mati. Lu Tianwen berteriak sambil tertawa fanatik, dan bahkan Su Ye dan yang lainnya bisa mendengar tawa fanatiknya dari jauh. Tombaknya berputar, memunculkan kekuatan menarik yang menyelimuti langit, dan dalam sekejap mata, tombak yang berputar itu menjadi pusaran, dan angin yang berukuran keranjang dan bola petir berukuran anyaman terbang ke arah tombaknya. Zezi. Bola diserap oleh tombak, dan sekitarnya Lu Tianwen menyala dengan lingkaran cahaya angin hijau dan cahaya. Zezi. Tombak itu seperti binatang buas yang tak pernah puas, terus-menerus menyerap bola, lingkaran cahaya di sekelilingnya menjadi lebih padat dan lebih padat, sampai-sampai sosoknya tidak bisa dilihat dengan jelas. Hahaha, tidak ada dari kalian yang akan lolos dari ini. Lu Tianwen tertawa seperti orang gila, pikirannya tidak lagi dalam keadaan yang jelas, dia mengabaikan semua konsekuensinya saat dia menghidupkan permukaan hukumnya dengan semua yang dia miliki, kekuatannya sudah melampaui batas yang bisa dia kendalikan. Dia tidak bisa lagi melihat masker wajah hantu lagi, dia tidak peduli, mereka semua semut padanya. Bang bang bang. Setiap langkah yang diambilnya, udaranya akan bergetar, tekanan destruktifnya seperti met. Tai jatuh ke mereka. Senyum di wajah Tang Tian telah menghilang. Di belakang gerbang, semua anggota divisi 0 yang siap menyerang semua memiliki ekspresi pucat, mereka mengepalkan rahang mereka saat mereka menahan kekuatan yang mengesankan. Tang Tian tidak pernah berpikir bahwa Lu Tianwen akan menjadi gila dan meninggalkan segalanya. Tetapi pada saat ini, berpikir lebih jauh tidak ada gunanya. Mata Tang Tian melotot dengan ekspresi yang kuat, seringai mencibir di wajahnya. Heh.
Tang Tian perlahan menarik tinjunya, Godfish yang belum pernah dia lepaskan sepenuhnya, tanda variasi yang luas, dengan panik menyapu pikirannya, langit penuh dengan lampu yang berkedip-kedip dan melewati bayangan melewati matanya, kekuatan asal dalam tubuhnya dengan cepat kelelahan. Tang Tian berdiri di sana, dengan bintang-bintang muncul di sekelilingnya, setiap bintang mewakili satu tanda variasi. Lampu bintang yang berkilau, tumbuh ketika mereka terbang dari semua arah yang berbeda, 10 untai bergabung menjadi satu, cahaya yang baru terbentuk akan terus tumbuh, puluhan menjadi yang, puluhan menjadi yang. Lampu di langit semakin kecil dan semakin kecil, semakin tebal dan semakin tebal. Aura yang tak terlukiskan menyebar. Nikyu adalah yang pertama merasakan perubahan aneh, di bawah kekerasan dan kota menghancurkan angin dan kekuatan guntur, lebih kuat tetapi aura yang sangat stabil perlahan-lahan tumbuh. Seluruh ruang bergetar, tetapi di ruang itu sangat stabil, dan terus tumbuh. Nikyu sedang berjuang keras di bawah tekanan yang dipancarkan oleh Lu Tianwen, ia dianggap lumpuh, setelah kekuatan sejatinya terkuras, tetapi yang tersisa adalah indera tinggi yang luar biasa. Indera-indera ini membuatnya sangat cerdik, dan juga membuat tekanan yang dipancarkan oleh orang lain menjadi berlipat ganda lebih kuat daripada apa yang orang lain rasakan. Keadaan pikirannya sudah memiliki tanda-tanda kehancuran, tetapi tepat pada saat itu, dia merasakan sesuatu yang aneh, menyebabkan pikirannya bergetar. Ini adalah persiapan master untuk serangan baliknya. Dia sedikit tidak percaya dan kaget. Indranya sangat tajam, jadi dia tahu betapa menakutkannya serangan Lu Tianwen, dan bahkan ruang yang dibuat oleh guru akan runtuh. Serangan balik. Nikyu tidak bisa memikirkan kemungkinan serangan balik yang dapat berguna terhadap serangan musuh yang datang. Gelombang apakah ini perjuangan untuk malapetaka yang akan datang? Gelombang semuanya tidak berguna, tidak ada artinya lagi. Gelombang. Gelombang apakah ini akhirnya? Gelombang. Nikyu bingung. Dia baru saja beralih dari Leo Constellation ke Ursa Major Constellation, dia dipenuhi dengan ambisi besar, tetapi tanpa terduga, bahkan sebelum membangun prestasinya, dia akan mati. Gelombang apakah ini nasib? Gelombang. Hah? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, perasaan emosi lahir di benaknya. Bang bang bang. Lu Tianwen yang sepenuhnya berlapis dengan lampu hijau yang kuat melangkah maju dengan mengesankan, setiap langkah akan menyebabkan tanah bergetar dan ruang bergetar. Segala sesuatu yang terlihat akan bergetar tanpa henti. Celah mulai terbentuk di sepanjang pegunungan, satu batu besar hancur, dan semua pecahan batu mulai mengapung di udara, semua tanaman mati dan layu, hijau semua berubah menjadi bubuk. Tawa fanatik menyebabkan udara yang bergetar mendistorsi dan membias, membuat tawa itu terdengar seperti ratapan hantu dan melolong. Di luar dinding batu, Tang Tian perlahan menarik tinjunya kembali, udara di sekitarnya dengan cepat membeku, seolah-olah freezer yang tak terlihat meniupkan udara beku yang mengembang dengan cepat. 30 meter, 45 meter. Sinar cahaya menyilaukan terus melonjak ke tangan kanan Tang Tian. Aura cahaya multiwarna terlalu mempesona, menjadi cahaya putih murni, sampai-sampai melihat itu akan melukai mata. Seolah-olah matahari telah tumbuh di tangan kanan Tang Tian. Tinju itu ditarik mundur dengan sangat lambat, dengan kecepatan seekor kura-kura merangkak. Meskipun kecepatannya lambat, kecepatan pembekuan udara sangat cepat. Udara membeku pada kecepatan yang sama dengan kecepatan Laut Reds memasuki tinju kanan Tian. Kedua ekstrim membentuk kontras yang sangat kuat. Cici, kabut darah dan garis-garis mulai muncul di tubuh Tang Tian, tetapi Tang Tian mengabaikan semuanya, tinjunya tidak terpengaruh sama sekali, tetap lambat dan stabil. Murid Tang Tian telah kehilangan fokusnya, seolah-olah dia menjadi tanpa emosi. Dari sudut pandang orang luar, ia tampak seolah-olah berada di bawah lapisan bintang, dengan panik membakar Origin Force di tubuhnya, menghasilkan kekuatan yang mengalir keluar dalam bentuk kelopak bunga yang memasuki bintang-bintang. Sinar cahaya yang menembak ke arahnya terus tumbuh. Kekuatan asal yang terbang keluar dari tubuh Tang Tian semakin lama semakin berkurang, pertumbuhan sinar cahaya semakin lambat dan semakin lambat, Tang Tian menjadi kacau, dia merasa tubuhnya menjadi kosong. Gelombang apakah masih tidak mungkin? Gelombang. Bisikan tampaknya melayang melewati benaknya, ia tidak bisa membedakan apakah itu bisikannya, atau bintang-bintang yang menjadi bintangnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah kehilangan semua kekuatan, dan mengambang perlahan. Gelombang apakah aku pada batas aku? Aku akan menyerah seperti ini. Apa lelucon yang aku katakan? Aku anak muda yang seperti dewa. Gelombang. Kekaburan berangsur-angsur menjadi semakin lemah. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di telinga Tang Tian, mengejutkannya seperti guntur tiba-tiba. Molly membawa Broad Guillotine Blade-nya, setiap ototnya terentang tegang, nadinya menonjol keluar, dia seperti sapi jantan yang marah, menghalangi tekanan yang sangat besar. Niat membunuh Lu Tianwen menyelimuti seluruh lapangan, sementara ia sudah dalam kondisi mengamuk, niat membunuh Lu secara otomatis mengunci target. Jika Molly tidak bergerak, dia akan baik-baik saja, tetapi setelah bergerak, niat membunuh akan segera terkunci padanya. Tekanan beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya melanda Molly. Dalam sekejap, Molly mulai berkeringat dalam ember. KKK.
Semua tulang di tubuh Ah Mo Li mengeluarkan suara, seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti, dia mengepalkan rahangnya ketika otot-ototnya bergetar, matanya menjadi merah. Gelombang Tang fundamental, mari kita bertarung berdampingan. Gelombang. Itu adalah satu-satunya pemikiran yang mengalir dalam benak Ah Mo Li, itu adalah pemikiran yang paling sederhana. Gelombang mari kita bertarung berdampingan. Gelombang. Mata Ah Mo Li berbalik marah, dia meraih gagang pedangnya erat-erat, setiap otot di tubuhnya memberikan segalanya, dia menekuk pinggangnya dan perlahan-lahan mendorong ke atas, mengabaikan tulang yang terus retak. Gelombang ayo, gelombang. Ah Mo Li meraung dalam benaknya, mulutnya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Gelombang bagaimana aku bisa selamanya berada di belakang punggung fundamental Tang. Gelombang. Tekanan yang sangat besar menyebabkan seluruh tubuhnya berayun, seolah-olah dia sedang menanggung beban gunung, dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, kakinya, lengannya, punggungnya, semua yang bisa dia gunakan, dia mendorong semuanya. Semua tulang di tubuhnya retak, semua otot bergetar, semua darah mendidih. Kaki kirinya berangsur-angsur terangkat dari tanah, bahkan mengangkat 1 inci membutuhkan semua kekuatannya. Dia membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi terdistorsi, dia mendorong dan mendorong setiap ons kekuatan dalam dirinya. Gelombang ayo. Gelombang. Dia menjerit dalam benaknya, berteriak di atas paru-parunya yang imajiner. Pipinya bergetar seperti saringan, keringat mengucur di wajahnya, tiba-tiba, darah merembes keluar dari desis, dan keringatnya diwarnai merah, meneteskan dahinya ke pipinya ke dagunya. Wajahnya yang terdistorsi membuatnya tampak seram, dan menambahkan darah, itu mengerikan. Kaki kirinya yang gemetaran menyentuh tanah, dan semua beban di tubuhnya langsung turun ke tanah, bang, bebatuan di bawahnya hancur berkeping-keping. Tekanan pada tubuhnya langsung meningkat, darah merembes keluar dari setiap inci tubuhnya, ia tampak seperti orang berdarah, tetapi Ah Mo Li merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan, setiap inci tubuhnya terbakar, dan pertempuran sengit yang bermaksud untuk melahapnya. Gelombang sama seperti itu. Gelombang. Gelombang sama seperti itu. Gelombang. Seluruh tubuh Ah Mo Li berlumuran darah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya yang menyeramkan dipenuhi darah membuatnya tampak seperti binatang buas mengamuk di serangan balik, melolong rekannya, dia meraung, ayo, fundamental. Ayo, Tang fundamental. Langkah kaki gemuruh dan binatang seperti raungan mengguncang kesadaran Tang Tian, seperti dipanggil bangun dari tidur. Gelombang ayo, fundamental Tang. Gelombang. Tubuh Ah Mo Li yang berjuang dan berdarah muncul di sudut kesadaran Tang Tian. Gelombang Ah Mo Li. Gelombang. Tang Tian kaget, semua kenangan dari dulu terlintas di depan matanya seperti selotip. Tang Tian, keluar dan lawan aku. Fundamental Tang, aku sudah lama melihatmu, kamu tidak bisa berbohong padaku. Dia adalah seniman bela diri yang paling aku hormati, dia adalah orang yang memiliki hati seniman bela diri terkuat, tekad untuk membuka dao bela dirinya, yang dijuluki fundamental Tang Tian, pria seperti dewa. Mulut Tang Tian melengkung menjadi senyum yang dangkal, merasakan kehangatan seolah-olah itu berasal dari matahari. Gelombang Ah Mo Li. Gelombang. Emosi hangat muncul dari hatinya. Gelombang senang rasanya bisa bersama semua orang. Gelombang. Gelombang senang rasanya dipercaya oleh semua orang, memiliki harapan semua orang dengan aku. Gelombang. Gelombang rasanya menyenangkan bertarung dengan semua orang. Gelombang. Gelombang jadi, terlepas dari apapun, kamu tidak punya alasan untuk menyerah. Kamu tidak punya alasan untuk mundur, tidak ada alasan untuk meringkuk dalam ketakutan. Mereka adalah segala sesuatu yang kamu hargai, semua yang ingin kamu lindungi, semua yang kamu inginkan. Ayo, fundamental Tang. Bergegaslah, itulah yang paling kamu sukai untuk dilakukan. Bahkan jika kamu takut mati, kamu harus mati di depan. Tang Tian tidak memiliki kesedihan dalam benaknya, tetapi malah merasa hangat, itu adalah keyakinannya, penentuannya, dan dia belum pernah melihatnya dengan jelas sebelumnya. Untuk mati berjuang dengan harapan untuk melindungi teman-teman aku yang aku hargai, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Gelombang. Untuk beberapa alasan, eksekusi iblis berat sacrificial execution menyapu pikirannya. Nama yang ingin dipahami, tiba-tiba menjadi sejelas siang hari, pencerahan yang tak terlukiskan itu, melembabkan Tang Tianxian. Jadi inilah eksekusi pengorbanan. Tidak ada kepahitan, tidak ada kekejaman, tidak ada perjuangan, hanya tekad, keyakinan, dan kebahagiaan. Tubuhnya yang semula mengering mulai menggelembung dengan untaian kekuatan, mengikuti variasi eksekusi pengorbanan, mereka mengalir di dalam tubuh Tang Tian. Di bawah langit yang penuh bintang, sesosok iblis raksasa muncul di belakang Tang Tian, ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, melepaskan cahaya emas yang redup, sinar cahaya keemasan perlahan-lahan melesat ke langit penuh bintang. Sinar cahaya yang berhenti mulai tumbuh dengan cepat lagi. 100 juta variasi menjadi 1 juta, 1 juta variasi menjadi 100 ribu variasi menjadi 1000, 1000 menjadi 100, 100 menjadi puluhan.
10 balok cahaya terakhir semuanya setebal 30 meter, jatuh dari langit, pertumbuhannya menjadi lebih lambat, sementara sosok hantu di punggungnya meredup. Tang Tian tahu, dia telah mencapai yang maksimal. Perubahan terakhir terjadi, 10 sinar cahaya bergabung menjadi satu, jatuh dan berubah menjadi sebuah gigantik tri cahaya, yang terdiri dari semua variasi dalam sistem teknik tinju. Meskipun sosok iblis di belakangnya tidak lagi melepaskan cahaya emas, tetapi keberadaannya mampu memungkinkannya untuk mengendalikan pohon cahaya. Tang Tian membuka matanya, penglihatannya diwarnai merah, kabut darah mengelilinginya, menyebabkan seluruh ruang angkasa beku dia dicelupkan seperti gelas berlumuran darah, yang menghasilkan keindahan yang sempurna. Aura cahaya di tangan kanannya tampak seperti lampu merah yang memiliki kap lampu. Satu sisi langit yang berwarna merah darah dan yang lain hijau, bertabrakan dengan sempurna. Ayo, fundamental Tang. Tang Tian meneriaki dirinya dalam pikirannya, dan meninju. Bola cahaya yang tampak seperti matahari, menembakkan sinar cahaya menyilaukan langsung ke Lu Tianwen yang menyerupai dewa yang lebih tinggi di langit. Merasakan bahaya, Lu Tianwen mendapatkan kembali sedikit kejelasan, dia meraung dan menusukkan tombaknya. Bang! Aura cahaya menyilaukan mencerahkan seluruh area menjadi putih kosong. Aura cahaya putih salju melesat melewati gerbang, menyebabkan Nikiyu diselimuti cahaya, tubuhnya bergetar dan ragu-ragu mengeluarkan darah. Saat darahnya keluar, dia meraung dengan sekuat tenaga, bunuh. Ah Molly merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia kemudian mendengar teriakan Nikiyu, segera, semua niat bertarungnya melonjak, dia mengayunkan Broad Guillotine Blade dan bergegas keluar. Membunuh. Orang-orang di belakang semua meraung berbarengan dan berlari ke depan. Setiap langkah yang mereka ambil adalah seperti drum bass yang dalam dan berat, kesatuan dalam langkah mereka menyebabkan keluarga Sue Membersto sangat terguncang. Lelaki besar yang berlumuran darah, bersama dengan 63 pria maskulin perunggu lainnya, meraung di atas paru-paru mereka, dengan mata marah di mata mereka menegangkan otot-otot mereka, seperti 64 binatang buas, mereka bergegas menuju gerbang besar. Setelah melangkah keluar, mereka melompat di dinding batu, dan sosok demi sosok melonjak ke langit. Dalam cahaya yang menyilaukan, 64 figur perunggu mengayunkan Broad Guillotine Blades mereka ke atas. Tanpa berbalik, mereka memberikan semuanya dan menebas dengan sekuat tenaga. Ketika aura cahaya berkembang dari ujung tombak, visi Lu Tianwen menjadi kosong, tetapi dia menjadi jernih lagi. Dia terkejut menyadari bahwa gemetar di udara sekitarnya telah menghilang, angin kencang dan petir menghilang, kekuatan yang dia proyeksikan ke permukaan hukumnya, benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia mulai berkeringat dingin. Sebelum dia bisa bereaksi, angin kencang menerjangnya ke dalam cahaya putih. Hampir secara tidak sadar, Lu Tianwen membawa Thunder Wind Spear ke dadanya. Dentang. Pisau yang kuat menebas Thunder Wind Spear, kekuatan yang mengejutkan menyebabkan telapak tangan Lu Tianwen menjadi panas dan hampir kehilangan kendali atas tombaknya, seolah ingin terbang keluar. Gelombang mengapa masker wajah hantu masih memiliki kekuatan. Teknik ini adalah yang dia gunakan sebelumnya. Gelombang tidak mungkin. Gelombang. Lu Tianwen kaget, dia masih tidak mengerti bagaimana teknik Tang Tian telah menembus tekniknya. Semua kekuatan di permukaan hukumnya telah menembak kembali ke tubuhnya, kecuali lawan telah mencerahkan pada domain Lao, tidak ada cara itu bisa menembus tekniknya. Gelombang. Dentang dentang dentang. Suara serangan berturut-turut keluar, bersama dengan angin yang kuat, menyerang ke tombaknya, menyebabkan dia merangkak seperti saringan. Gelombang apa? Apa yang terjadi? Gelombang. Darah di wajahnya perlahan-lahan mundur, menyebabkan dia menjadi pucat pasi, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah menorehkan tebasan di matanya. Tetapi pada saat ini, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dengan tebasan berurutan, dia tidak lagi punya waktu untuk menarik napas, dan lengannya mati rasa. Dia menahan napas dalam-dalam di dadanya, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghembuskan napas dan menarik napas lagi. Dentang 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 dentang. Lengannya sangat mati rasa, tetapi dia tidak berani melakukan gerakan yang sembrono, dia terus berpegangan pada Samebreat, jika dia melakukan kesalahan yang ceroboh, dia akan membuang nafas tunggal ini, dan itu terjadi ketika dia dan Ebe. Sep, mati. Wajahnya berubah, seluruh tubuhnya bergetar, tetapi dia bertahan. Dia tidak lagi ingat berapa banyak tebasan yang telah dia ambil. Ah Molly adalah yang pertama menebas, dan dengan meminjam tombak, dia sekali lagi mendarat di gerbang besar. Melihat saudara-saudaranya semua bergegas menuju Lu Tianwen, dia tersenyum, wajahnya yang berlumuran darah menunjukkan kulit putihnya yang putih bersih. Dia mundur kembali ke gerbang besar, setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan jejak kaki berlumuran darah. Dia mundur kembali ke posisi semula. Ada saat-saat di mana kita harus didorong kembali ke titik awal kita, dan hanya pada saat itulah kita dapat melihat dari saat itu. Dengan Broad Guillotine Blade di sisinya, darah kental hangat mengalir di sepanjang pisau dan jatuh di tanah. Meskipun berlumuran darah di seluruh, sepasang mata tidak pernah meneteskan air mata atau kemarahan, hanya pandangan tekad dan kesungguhan. Dia menyeret Broad Guillotine Blade dan mulai berlari, menuju gerbang kastil batu.
Menjelang langit, menuju cahaya pertempuran, menuju mimpinya dan keyakinannya, ia berlari dengan sekuat tenaga, angin bergulung melewati telinganya, darah membasahi seluruh tubuhnya, luka di sekujur tubuhnya terbakar, setiap langkah yang diambilnya adalah desis ke dunia. Gelombang aku tidak pernah menyerah, ayolah, Molly. Gelombang. Melewati gerbang besar, dia berlari ke arah cahaya, menaiki dinding batu, dia menggunakan semua kekuatannya dan melemparkan dirinya keluar. Gelombang ayo, Molly. Gelombang. Melihat Lu Tianwen di depannya yang terus menjadi lebih besar, Molly menjerit dalam hatinya, semua ototnya diangkat ke atas, menarik darah Broad Guillotine Blade bernoda darah dari bawah ke atas, dia tiba-tiba menebas. Mengeksekusi surga. Lu Tianwen yang berjuang dengan pahit, memiliki penglihatan yang sangat buram, ketika sosok merah darah tiba-tiba bergegas ke arahnya seperti banteng liar. Tombak di tangannya tidak lagi menebasnya. Ini. Mata Lu Tianwen dipenuhi rasa takut, garis merah darah terpotong di tengah-tengah pusat tubuhnya, membelahnya menjadi dua, darah menyembur kemana-mana, dan ketakutan di mata Lu Tianwen semakin padat. Tidak. Molly tidak menahan diri ketika dia terbang lurus ke arah Lu Tianwen, melelahkan setiap kekuatan terakhir dalam dirinya. Dia menabrak gunung di belakang, dan berguling ke kejauhan seperti batu besar, sepanjang jalan sampai dia dihentikan oleh sebuah batu besar. Sebelum benar-benar berhenti, dia berbaring di tanah, dan bahkan tidak bisa mengangkat jarinya. Dia menatap kosong ke langit, wajahnya kosong dan penuh rasa tidak percaya. Aku melakukannya. Aku berhasil. Apa aku melakukannya? Tang Tian yang melayang di mata akhirnya tenang, matanya menjadi hitam, dan ia jatuh. Konsep pedang terbang ke langit, dan pada saat berikutnya, sosok yang memancarkan aura gunung es muncul, dan meraih ke Tang Tian. Itu Han Bingning yang baru saja keluar dari pelatihan pintu tertutup. Han Bingning saat ini setajam pedang dingin, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam dan dingin, benar-benar berbeda dari masa lalunya. Setelah mengalami luka-luka, dia terus berlatih di pintu tertutup, sementara semua orang bertarung dengan nyawa mereka dipertaruhkan, hatinya dipenuhi dengan ketidakbahagiaan dan penyesalan, karena dia tidak mampu bertarung bersama orang lain, dan tidak bisa keluar lebih awal dan menghentikan kemajuannya. Sosoknya melintas, dan segera muncul di samping Molly, dan menjemputnya juga. Meskipun itu hanya tebasan, tetapi semua anggota divisi Nul telah benar-benar kehabisan kekuatan fisik mereka, mereka duduk di lantai dan terengah-engah. Mingzu tertegun, bukan hanya dia, seluruh kastil Echo Hill berada dalam keadaan yang aneh. Setelah waktu yang lama, sorakan mengguncang seluruh langit. Mereka menang. Sekelompok orang yang menyaksikan pertempuran, setelah mendengar sorak-sorai dari kastil Echo Hill, dipenuhi dengan goncangan dan ketidakpercayaan. Mereka benar-benar membunuh Lu Tianwen. Kata-kata Victor terdengar seperti omong kosong. Sisanya tidak lebih baik. Tidak mungkin. Teknik Lu Tianwen, bagaimana mereka bisa mematahkan, saat ini Su Ye tampak seperti orang gila. Dari mereka semua, dia adalah yang terkuat, dan dengan demikian paling terpengaruh. Gumam Su Ye terkubur dalam-dalam di benak semua orang. Teknik terakhir Lu Tianwen, adalah teknik kelas lain, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, bagaimana mungkin itu bisa rusak. Roland Su tertegun, seluruh pertarungan tampak seperti mimpi. 65 tahanan divisi Nul jelas bukan angka kecil, dan taruhan ini, untuk keluarga Roland, tidak akan pernah datang lagi. Jika dia tidak mengambil posisi patriark untuk waktu yang sangat lama dan memiliki otoritas yang kuat, dia tidak akan pernah memiliki wewenang untuk membuat keputusan seperti itu. Tampilan fanatik Lu Tianwen membuatnya percaya bahwa posisinya telah diambil dari keputusannya yang salah, bahkan ia tidak percaya bahwa masker wajah hantu dapat bertahan. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Tapi tidak ada yang berpikir bahwa, itu benar-benar kebalikannya, bukan saja masker wajah hantu tidak dibunuh oleh Lu Tianwen, tetapi ia bahkan membunuh Lu Tianwen. Roland Su yang awalnya berpikir bahwa dia telah mempertaruhkan semua yang dia miliki, tiba-tiba dikejutkan oleh pelangi ketika dia menyadari kenyataan, dan pada saat itu, dia hanya merasa seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Ben Shen adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya, dia tidak berharap untuk mencapai apapun, tetapi demi para wanita muda untuk melihat dan menyaksikan pertempuran yang kuat, tetapi siapa yang tahu bahwa dia bisa menyaksikan surga yang begitu menantang melawan sapi. Si kembar tidak memiliki darah karena wajah mereka seputih kertas, ekspresi mereka macet. Ben Shen tiba-tiba berbicara, Xiao Yu, Xiao Ye. Kedua wanita itu menatap Ben Shen dengan bingung. Kalian berdua tidak perlu lagi kembali ke kediaman. Ben Shen berkata dengan sedih, Nona Han telah banyak menderita dalam keluargamu, Nona muda selalu merasa malu dan gelisah, kalian berdua akan pergi ke kastil Echo Hill sekarang, dan mengikuti Nona Han mulai sekarang, dan membantunya. Servis Nona Han, seperti kamu telah melayani Nona muda itu. Petik 2. Kedua wanita muda itu sama sekali tidak bisa memahami instruksi Ben Shen, tetapi karena mereka telah dipersiapkan olehnya sejak muda, mereka mendengarkan dan melaksanakan perintahnya terus-menerus. Ben Shen tidak menjelaskan, dan berkata, pergi, pertempuran hebat mereka telah berakhir, mereka kekurangan tenaga kerja, semakin awal kamu pergi, semakin banyak yang bisa kamu bantu.
Petik 2. Kedua wanita muda, dengan bingung, dan berbalik untuk terbang menuju kastil Bukit Eko. Sisanya kemudian pulih dari keterkejutan mereka tidak pernah mengharapkan Bensen untuk mengambil langkah pertama lagi, dan semua memarahi dia dalam hati mereka, wajah hitam tampak seperti orang bodoh, tetapi lebih tajam daripada orang yang paling cerdas. Menjadikan generasi penerusnya keluar untuk melihat dunia, dan kemudian memberikan pengawal baja ke Han Bingning, lagu-lagu yang dia buat semuanya cerdik. Meskipun kekalahan Lu Tianwen adalah karena sekelompok masker wajah hantu dan bawahannya, tetapi kekuatan Ghost Face Mask hanya sedikit lebih lemah daripada Lu Tianwen. Selanjutnya, tampilan kekuatan perang tahanan Null Division tahanan mengejutkan semua orang. Jika Ghost Face Mask dapat mengumpulkan seluruh divisi Null, dia pasti akan menyapu seluruh domain dosa dan tidak dapat dimenangkan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa topeng wajah hantu adalah pendukung terbesar dan paling gemuk yang bisa mereka tuju, dan mereka yang tidak melompat kepadanya adalah orang bodoh. Langkah Bensen untuk memberi hadiah kepada dua wanita muda itu kepada Han Bingning adalah langkah yang cerdik, karena Han Bingning telah berada di posisi abad dalam keluarga Muer. Sebenarnya, tidak ada yang tahu hubungan antara Han Bingning dan Ghost Face Mask, dan jika Han Bingning marah oleh dua wanita muda, itu tidak akan baik. Memberi hadiah kepada mereka bisa dianggap sebagai kemalangan juga. Selain itu, Han Bingning jelas merupakan tokoh penting dalam divisi Null Ghost Face Mask, dan bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh bantuan dari masker wajah hantu, mendapatkan bantuan dari Han Bingning juga bagus. Dapat dikatakan bahwa permainan Bensen dilakukan dengan sempurna, menyebabkan yang lain marah dan cemburu. Roland Su adalah yang paling tenang, dia telah menunjukkan posisinya paling awal, dan menghadapi risiko dan bahaya terbesar, dan tidak suka yang lain bertaruh setelah acara. Dia menatap wajah pahit Victor, Su Ye juga tidak khawatir, asalkan memberikan napi Division Null di tangannya, tentu saja itu akan menjadi kebaikan juga. Keluarga Tiopiate benar-benar bodoh. Dia menghela nafas dalam benaknya, dia tahu alasan mengapa Victor mencarinya, karena dia sudah memikirkan dengan baik rencana-rencananya sendiri. Dia berharap bahwa masker wajah hantu akan dapat melihat nasihatnya terhadap Roland Su dan tindakan tulusnya, sehingga keluarga Tiopiate tidak akan berada dalam situasi yang terlalu buruk. Dia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri, jika dia bisa membantu Victor pada saat itu, dia akan melakukannya. Su Ye tiba-tiba tertawa, aku benar-benar ingin tahu, ketika berita ini sampai di telinga keluarga Lu, dan mencapai Qin Zenshirs, bagaimana penampilan mereka? Mereka pasti akan berpikir itu palsu. Bensen yang merasa senang bercanda, sesuatu yang jarang terjadi. Victor tiba-tiba berkata, katakan, bagaimana jika kita tiba-tiba menyergap keluarga Qin sekarang? Semua orang baru saja tenang, tetapi dikejutkan oleh saran Victor. Mata Victor bersinar dengan ekspresi keganasan, begitu kita memilih untuk berpihak pada masker wajah hantu, kita akan melawan Qin Zhen. Apakah kamu berpikir bahwa Qin Zhen akan membiarkan kita pergi? Jadi mengapa tidak memutuskan semua ikatan, ambil kesempatan bahwa Qin Zhen tidak ada di sini, dan selamatkan semua tahanan divisi Null dari keluarga Qin. Dengan tambahan anggota Null Division, Ghost Face Mask akan semakin kuat, perbuatan kita akan semakin besar, dan bahkan jika Qin Zhen kembali, jadi apa? Petik 2. Melihat keraguan-raguan semua orang, wajah Victor memerah, dan berbicara dengan penuh semangat, jangan bilang kalian masih ingin memiliki semacam kelonggaran. Akankah Qin Zhen memberikan itu kepada kita? Tidak pernah. Jika dia tahu bahwa kalian memberikan tahanan ke topeng wajah topeng, dan tahu bahwa kamu, Bensen, memberikan pengawal baja kamu kepada Han Bingning, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Kami tidak akan memiliki kesempatan melawan seniman bela diri yang kuat di daftar powerhouses, hanya Ghost Face Mask yang dapat menangani Qin Zhen. Petik 2. Bensen berdiri, hitung aku. Roland Su berdiri juga, hitung aku juga. Su Ye mengungkapkan tawa pahit, kali ini, kita semua naik ke kapal bajak laut. Semua orang saling memandang, dan tertawa terbahak-bahak. Tang Tian tidak punya waktu untuk menikmati sukacita kemenangan, ia memiliki banyak pikiran yang mengharuskan diselesaikan. Mencerahkan eksekusi pengorbanan pada saat penting terakhir menyebabkan sosok iblis terbentuk, memungkinkan kekuatan tinjunya meningkat. Tang Tian selalu memiliki intuisi yang tajam sehubungan dengan hal-hal terkait pertempuran. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa sosok hantu yang terbentuk dari eksekusi iblis berat jauh lebih berharga daripada eksekusi iblis berat itu sendiri. Dan dia membutuhkan waktu untuk memahami segala sesuatu dalam keheningan. Bukan hanya dia, semua orang di divisi Null telah mendapat manfaat dari pertempuran. Darah di tubuh Ah Mo Li telah merembes keluar dari kulitnya, menunjukkan berapa banyak beban yang harus ditanggungnya. Tubuhnya sudah sangat tirani dan kuat, dan bebannya seperti nyala api paling kuat yang dengan ganas menyaring darah dan otot-otot di tubuhnya. Ini Null Flames miliknya telah sepenuhnya berubah menjadi Null Flames, dan dia menyalakan Primordial Fire Origin-nya. Yang bahkan lebih layak untuk dirayakan adalah bahwa kondisi pikirannya mengalami terobosan, aura yang dibagikannya bahkan lebih stabil dan berat, getaran sembrono awal yang dibawanya benar-benar dicadangkan. Karena terobosan ini, ia benar-benar memiliki pencapaian ajaib dalam tebasan ketiga eksekusi iblis berat, Devil, Execution. Dan orang lain yang memiliki manfaat terbesar adalah Nikyu.
Inderanya jauh lebih kuat daripada orang lain, dan di bawah tekanan besar Lu Tianwen, dia benar-benar memproyeksikan inderanya seperti sarang laba-laba di seluruh bidang, sepenuhnya mengamati segalanya. Ketika dia meraung di saat-saat terakhir dengan tegas, itu menyebabkan luka dalam, tetapi juga menyebabkan pikirannya berubah menjadi metamorfosis. Apa yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun adalah bahwa hukum yang ia peroleh adalah hukum yang sangat unik, Yin Yang Formation. Hukum unik ini tidak mengharuskannya menggunakan kekuatan fisik apapun, tetapi hukum itu tidak dapat membentuk paparan hukum, dan tidak dapat memberinya kekuatan. Setelah pencerahan, itu langsung menjadi permukaan hukum, dan seperti jaring yang tak terlihat yang membubung di sekitar tubuh Nikyu. Panca indera dan kecerdikan Nikyu awalnya menjadi lebih menakutkan. Yang paling penting, Nikyu melihat harapan di jalannya menuju formasi perang, dan kepada seorang jenderal militer, tidak ada yang bisa membuatnya lebih bersemangat. Han Bingning membutuhkan waktu untuk menarik kembali konsep pedang yang telah dilepaskannya. Saat ini dia, Aldo. Dia memamerkan kemampuannya, tetapi dia masih jauh dari sempurna mengendalikannya. Dan untuk anggota lain dari Divisi Nul, mereka semua mendapatkan tingkat kemarahan yang berbeda. Tidak ada dari mereka yang mundur, tetapi mereka telah menyerang aura cahaya dengan segala yang mereka miliki. Tidak takut mati bahkan di saat itu menyebabkan mereka meningkat pesat. Divisi Old Nul hanyalah sebuah kelompok eksperimen, mereka tidak pernah mengalami perang atau pertempuran nyata. Prajurit yang berpengalaman dan anggota baru akan selalu memiliki perbedaan yang sangat jelas, lebih jauh, setelah melalui pertempuran hidup dan mati yang begitu intens, menakutkan dan sulit, mereka semua melewati transformasi surga yang mengejutkan. Periode setelah pertempuran sangat penting bagi mereka. Selama mereka bisa mencerna semuanya dengan baik, kekuatan keseluruhan mereka akan mengambil lompatan kualitatif. Jadi hal pertama yang dilakukan Tang Tian ketika bangun adalah memerintahkan agar seluruh kastil Echo Hill ditutup. Ping Xiaoshan yang menyedihkan memulai pelatihan khusus berskala besar. Kali ini, itu benar-benar pelatihan khusus berskala besar. Selain Tang Tian, setiap anggota Divisi Nul semuanya menangis sedih untuk mendapatkan makanan. Mereka semua tahu bahwa waktu itu berharga, dan karenanya tidak ada yang menyia-nyiakan waktu. Kehidupan manusia sama dengan melalui pertempuran. Saat berperang, seseorang akan berjuang untuk dirinya sendiri, bertarung melawan musuh, dan bertarung melawan diri sendiri. Mungkin seseorang tidak akan pernah benar-benar menang melawan diri sendiri, tetapi jika seseorang tidak pernah melewati setiap pertempuran, ia tidak akan memiliki kualifikasi untuk bahkan menyebut dirinya gagal karena hanya orang yang benar-benar kalah dalam pertempuran disebut kegagalan. Mereka adalah seluruh kelompok fanatik pertempuran. Kota Cahaya Terang. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu dalam keadaan seperti itu. Sima Xiao dipenuhi dengan emosi, dan memperlihatkan tatapan penuh semangat. Jika aku ingat benar, kamu disebut Sima Xiangsan. Keduanya memiliki posisi yang sangat berbeda, jika bukan karena Sima Xiangsan memiliki nama belakang yang sama dengan dia tidak akan pernah memperhatikan sosok sekecil itu. Sima Xiao tertawa, bagaimana aku Scorpio King sekarang? Kita semua hanyalah tahanan rendahan. Aku ingin tahu, bagaimana kamu mendapatkan kepercayaan dari keluargamu? Petik 2. Tidak banyak. Sima Xiangsan berkata dengan dingin dan menakutkan, orang bijak tunduk pada keadaannya. Sima Xiao tertawa, jangan mencoba dan menyelidiki aku. Aku tahu kamu, Ah Molly, Han Bingning dan Liang Qiu, kamu semua bersama dengan Tang Tian di Starwind City. Orang lain mungkin mengkhianati Tang Tian, tetapi kalian tidak akan pernah melakukannya. Petik 2. Bagaimana mungkin orang yang menjadi Raja Scorpio bisa menjadi orang biasa? Dia telah memperoleh semua informasi tentang Sima Xiangsan dengan cepat. Sima Xiangsan memicingkan matanya, pikirannya sedikit gemetar, dia tidak pernah berpikir bahwa Sima Xiao akan tahu segalanya tentang seorang tokoh kecil seperti dia, tetapi dia tetap tidak terpengaruh, ini bukan pengkhianatan, siapa tahu kalau dia sudah mati, aku bisa, mengikutinya ke dalam kubur. Petik 2. Sima Xiao terkekeh, kamu pikir Tang Tian akan mati? Siapa yang tidak akan mati? Sima Xiangsan menolak berbicara lebih jauh. Tidak ada yang tahu, agar kamu melakukan ini, bukankah kamu takut terlalu cemas? Sima Xiao berbicara dengan sedikit ejekan, dan tiba-tiba bertanya, rumor apa yang kamu dengar? Hati Sima Xiangsan kaget, tapi dia sangat lihai, dan tersenyum tidak tulus, apakah Scorpio King mendapatkan rumor? Sima Xiao tidak bisa membantu tetapi sekali lagi mengevaluasi kembali pria licik yang berdiri di depannya, untuk dapat berbicara dengan jujur dengan keyakinan di depannya dan tidak mengungkapkan apapun, meskipun ia tidak dikenal, tetapi ia bukan orang yang terlalu diremehkan. Gelombang aku tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan memiliki bawahan seperti itu, mereka semua memiliki kekuatan masing-masing. Gelombang. Sima Xiao tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi bagian dari konstelasi utama Ursa, dan ingin mendapatkan kepercayaan mereka sangat sulit, dan semakin dia bertengkar tentang semak belukar dengan pihak lain, semakin sulit bagi pihak lain untuk mempercayainya. Dia memutuskan untuk berbicara terus terang, aku adalah Raja Scorpio, dan aku tidak berencana untuk tetap di sampingan ini. Percayalah bahwa kita berdua sepakat untuk hal ini. Aku tidak percaya bahwa aku sendiri yang bisa keluar dari domain dosa ini, dan tanpa Tang Tian, tidak ada dari kita yang bisa pergi.
Dan sekarang aku kehilangan kekuatan, bagaimana aku menjadi ancaman bagi kalian? Petik 2. Bahaya tentang kamu tidak pernah tentang kemampuan bela diri kamu. Sima Xiangshan tertawa sinis, Sima Xiangshan tahu perbedaan antara mereka, rencana dan tipuan dilaksanakan, Sima Xiao mampu menembak posisi Scorpio King dengan bantuan kekuatan klan-klan. Sima Xiao tertawa, dia tahu bahwa kata-katanya berguna. Gila Tang tidak mati. Sima Xiangshan tiba-tiba berkata. Perhatian Sima Xiao membangkitkan, itu pasti. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati dengan mudah di sini. Tapi di mana dia sekarang? Petik 2. Sima Xiangshan menatapnya, ini, aku tidak bisa mengatakannya. Sima Xiao tidak marah, tetapi terus mengejar, apa rencanamu? Selamatkan diri kita sendiri. Sima Xiangshan melambaikan tangannya pada Sima Xiao dan berkata dengan sembunyi-sembunyi, kita semua adalah orang-orang yang kasar, dan tidak ada di antara kita yang pandai trik, aku tidak pernah berharap untuk bertemu dengan kamu, yang ahli dalam hal ini, jadi bantu kami merencanakan sesuatu. Sima Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia sudah lama tidak bertemu siapapun yang berani menggunakan nada sembrono untuk berbicara dengannya. Tetapi dia adalah pria yang realistis, dia tahu bahwa bertengkar tentang semua hal kecil dan tidak memikirkan gambaran besar adalah cara yang pasti untuk mati. Sebagai orang yang ambisius dan kejam, ia tahu cara menilai jam dan mengukur situasi dengan sangat baik, dan selalu lebih luar biasa daripada yang lain. Dia tahu sudah waktunya baginya untuk tampil. Jika dia tidak menunjukkan kegunaannya, dia tidak akan berharga sama sekali, dan ragu bahwa Sima Xiangshan mungkin membunuhnya. Selama periode di penjara, dia telah mendapatkan kepercayaan dari keluarga Li, dan agak akrab dengan situasi di Bright Light City. Bagaimana cara memanfaatkan krisis dan mendapatkan keuntungan pribadi, itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara rutin dan seorang ahli. Jika hanya dia, akan sulit untuk mencapai banyak hal, tetapi sesuai dengan Sima Xiangshan, situasinya bisa dikatakan berbeda. Keluarga Li yang mendukungnya, bersama dengan keluarga besar yang mendukung Sima Xiangshan, adalah keluarga nomor 1 dan nomor 2 di kota Bright Light. Karena kamu ingin bermain, kita harus bermain besar. Sima Xiao mengungkapkan senyuman, senyumnya sangat tidak berbahaya, dan mulai mengungkapkan rencananya. Semakin Sima Xiangshan mendengarkan, semakin terkejut dia, gelombang pria ini benar-benar licik. Gelombang. Dia harus mengakui, itu adalah rencana yang cerdik, tidak ada kekurangan sama sekali. Sima Xiao telah menggunakan kekuatan pinjaman untuk mengalahkan yang lain, menggerakkan baji antara ikatan, dan telah menggunakan alat-alatnya secara maksimal. Sima Xiangshan percaya bahwa selama rencana itu dilaksanakan, seluruh kota terang akan terjun ke dalam kekacauan. Tidak ada yang akan mengira bahwa tangan dalam bayang-bayang sebenarnya akan menjadi mereka berdua. Gelombang saat itu. Gelombang. Sima Xiangshan memicingkan matanya, gelombang Bright Light City memiliki 700 anggota divisi 0. Gelombang. Dia menjilat bibirnya. Qin Zhen mengirim tamu-tamunya dengan wajah tersenyum, dia memiliki perawakan besar, wajah kurus dan tatapan tajam, meskipun dia tersenyum, tetapi itu masih akan membuat orang lain gemetar. Setelah dia kembali, senyum di wajahnya menghilang, semua pelayan dan pelayan di sekitar tidak berani untuk naik. Qin Zhen sudah mati, seluruh unit pemanah dihancurkan, Wei Han dan Mu Ze sudah mati, keluarga Sue telah memilih untuk bergantung pada masker wajah hantu dan melarikan diri ke Kastil Echo Hill, berita berurutan ini telah menjerumuskan wajahnya ke dalam kegelapan. Kekuatan masker wajah hantu jauh melebihi harapannya. Keluarga Qin telah sangat menderita, jika dia tidak tahu bahwa keluarga Lu sudah mengirim Lu Tianwen, Qin Zhen himself akan sudah kembali ke kota Kako Ungu. Dia tenang, tahu Lu Tianwen telah bergerak, dan fokus pada pembentukan hubungan dan terlibat dengan orang lain. Keluarga Lu tampaknya tidak peduli tentang dia yang membeli tahanan divisi 0 dari mereka, jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Dia tahu bahwa fokus keluarga Lu adalah pada keluarga Sue, dan tahu bahwa mereka melihat sesuatu dalam keluarga Sue, tetapi setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan rahasia keluarga Su, dan dengan demikian memutuskan untuk menjualnya. Gelombang harga ini tidak buruk, masih bisa menarik perhatian keluarga Lu. Gelombang. Dia harus memahami waktu, saat keluarga Lu mempertimbangkan kembali, dia sendiri tidak akan bisa mendapatkan tahanan Null Division dari keluarga lain, dan itulah alasan baginya untuk tidak kembali ke keluarga Qin. Tapi, keluarga lain juga tidak bodoh, mereka semua jelas menyadari nilai tahanan divisi 0, dan sebelum dia mengajukan penawaran yang masuk akal, tidak ada yang mau menjualnya. Itu membuat semua perundingan menjadi sangat sulit, tetapi Yin Zhen masih melakukan banyak panen. Dia telah bernegosiasi dengan 3 keluarga, meskipun harga yang harus dia bayar akan melubangi properti keluarga Qin, tetapi bagi Qin Zhen, semua itu sepadan. Banyak orang diam-diam mengejeknya, dan berpikir bahwa pembelian kuatnya terhadap anggota divisi 0 tidak berguna, karena dia tidak akan bisa menyerap mereka. Semua anggota divisi 0 dikenal tidak bisa dinamai dan merajalela, dan selain minoritas ekstrim yang memilih untuk membelot diri mereka sendiri, tidak ada orang lain yang bisa menaklukkan mereka. Semua orang berpikir bahwa keluarga Qin tidak memiliki kemampuan untuk menyerap anggota divisi 0, dan hanya akan meledak di wajahnya sendiri. Berpikir tentang itu, wajah Qin Zhen mengungkapkan cibiran.
Tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki metode unik untuk memungkinkan para tahanan mendengarkannya dengan patuh, dan dia tidak khawatir tentang mereka yang merajalela. Dia belum menyentuh salah satu tahanan, karena dia ingin memberikan kesan palsu bahwa dia adalah seorang penjudi dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Hanya dari itu orang lain akan berpikir bahwa dia gila, dan menjual para tahanan kepadanya. Tepat pada saat itu, ledakan datang dari luar. Zhong Zheng Yanmei, yang memar dan robek, menerobos masuk. Tuan, 4 keluarga telah membentuk alliance dan menyergap kami. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, wajahnya yang pucat jatuh ke lantai, dan berhenti bernapas lagi. Dentang, wajah Qin Zhen putih pucat saat dia menjatuhkan cangkir teh di tangannya. Keluarga Qin disergap. Wajah Lu Shengxiang memperlihatkan ekspresi ejekan, dia telah melihat bagaimana Qin Zhen berlari naik turun selama beberapa hari terakhir. Dia bisa segera mengatakan bahwa Qin Zhen adalah pria yang ambisius. Meskipun dia tidak menghentikannya, tetapi dia terpengaruh olehnya. Konotasi keluarga Qin tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Lu, dan keluarga Lu tidak akan pernah sekonyol itu. Mereka berpikir bahwa Qin Zhen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lu Shengxiang tidak terlihat istimewa, menyerupai petani tua, bahkan pakaian yang dikenakan padanya sangat sederhana. Keluarga Lu menjadi keluarga yang sangat sederhana sejak dia mengambil posisi sebagai patriark, dan hanya Lu Tianwen yang terus hidup mewah di seluruh keluarga, yang merupakan sesuatu yang Lu Shengxiang tidak berdaya tentang hal itu. Itu benar, dikatakan bahwa 4 keluarga lainnya dari kota Ungu Kako telah bergabung, dan tiba-tiba meluncurkan serangan terhadap keluarga Qin, benar-benar menghancurkan keluarga Qin. Kepala pelayan melaporkan dengan hormat, Zhong Zheng Yanmei bisa melarikan diri, tetapi dia menderita cedera serius, dan hanya bisa mengucapkan kalimat ketika Hesau Qin Zhen sebelum meninggal. Qin Zhen telah menjadi satu-satunya yang selamat. Kata-kata Lu Shengxiang memiliki kegembiraan meskipun ada bencana. Iya, si butler tersenyum. Ada berita tentang Lu Tianwen. Lu Shengxiang bertanya dengan santai. Belum. Kepala pelayan itu terus tersenyum. Siapa yang tahu di mana dia lari? Lu Shengxiang berkata dengan sedih, bahkan tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Kepala pelayan tidak berbicara kali ini, itu bukan sesuatu yang bisa dia bicarakan. Lu Shengxiang selalu memuja adik laki-lakinya sejak muda. Dia berbeda dari Lu Shengxiang kuno, Lu Tianwen selalu tidak terkendali dan liar sejak muda, perilakunya selalu absurd, berkeliaran bahkan sebelum menyelesaikan kalimat, yang menyebabkan banyak masalah. Tetapi meskipun dia sangat pemberontak, bakat Lu Tianwen adalah sangat tinggi. Lu Shengxiang tidak mengatakannya hanya saat ini, tetapi jika bukan karena kebangkitan Lu Tianwen yang terlambat, dia tidak hanya berhenti di peringkat 39 dalam daftar powerhouses. Namun demikian, itu sudah cukup bagi keluarga Lu untuk menunjukkan penghinaan terhadap yang lain, karena mereka memiliki 2 seniman bela diri yang kuat di daftar powerhouses. Lu Shengxiang tidak pernah khawatir tentang keselamatan Lu Tianwen, dan juga tidak khawatir tidak bisa mendapatkan keluarga Sui. Meskipun Lu Tianwen terlalu berlebihan dengan keinginannya untuk bertarung dan membunuh, tetapi di mana saja, jumlah orang yang dapat membunuhnya dapat dihitung dengan jari seseorang, dan lebih jauh lagi, ia memiliki perlindungan dari keluarga Lu. Keluarga Purple Kako City mungkin berani menyergap keluarga Qin, tetapi apakah mereka berani melakukan sesuatu terhadap keluarga Lu? Inilah yang disebut perbedaan konotasi, dan mengapa Lu Shengxiang tidak menempatkan Qin Zhen di matanya. Dia merasa bahwa ambisi Qin Zhen jauh melebihi kekuatannya sendiri. Lu Shengxiang menggelengkan kepalanya, dan kemudian melemparkan masalah itu ke pikirannya. Di dalam kastil Echo Hill, tidak ada perayaan untuk kemenangan, setiap orang tegang dan sibuk. Setelah membunuh Lu Tianwen, rasa kemenangan masih jauh, dengan Qin Zhen dan Lu Shengxiang, 2 seniman bela diri yang kuat di daftar powerhouses, membawa tekanan besar pada setiap orang. Sebenarnya, membunuh Lu Tianwen memiliki banyak keberuntungan dan hal-hal yang tidak bisa ditiru. Jika mereka mengulanginya lagi, peluang mereka untuk gagal jauh lebih tinggi daripada peluang untuk menang. Pada saat itu, seolah-olah semua orang distimulasi oleh obat-obatan, semuanya berlatih dengan sungguh-sungguh. Pertempuran telah memungkinkan mereka untuk mengalami kekejaman perang, dan juga menunjukkan kepada mereka harapan, bahkan jika mereka tidak sekuat Lu Tianwen, tetapi serangan mereka masih dapat memberikan efek substansial dan mereka bukan semut. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan diri mereka meningkat, yang membuat mereka semakin bersemangat. Di tempat latihan, setiap anggota divisi Nul duduk bersila, tubuh mereka memancarkan api Tingnul. Duduk tepat di tengah adalah Nikiyu, di dalam penglihatannya yang kosong, ada garis abu-abu tipis dan banyak titik terang. Garis-garis abu-abu mewakili Yin, sedangkan titik-titik terang mewakili Yang. Semakin dekat baginya, semakin stabil dan membekukan bintik-bintik cerah dan garis abu-abu menjadi. Di titik cahaya terdekat, akan ada anggota divisi Nul yang duduk, dia dengan hati-hati mengalami undian yang dibawa oleh garis abu-abu. Mereka adalah undulasi dari hukum, dan Nikiyu menyadari bahwa garis abu-abu sangat sensitif terhadap undulasi hukum. Adapun anggota divisi Nul, karena mereka memiliki tool Nul Flames, mereka dengan cepat memahami thread hukum. Sebagai seorang jenderal militer dari Heaven's Road, aura kontrol Nikiyu sangat luar biasa,
Meskipun dia buta, dia sangat sensitif terhadap gelombang energi, dan ini menyebabkan aura kontrolnya menjadi sangat metrik. Undulations dari garis abu-abu segera membuatnya berpikir tentang aura kontrol. Dia mulai mengujinya. Adapun anggota Divisi Nul, mereka semua akan melalui penyempurnaan hukum pada tubuh mereka. Selama mereka memiliki kekuatan fisik yang cukup, mereka dapat mempelajari tebasan kedua eksekusi iblis berat. Setelah mengalami kekuatan tebasan pertama, semua orang dengan bersemangat menantikan tebasan kedua. Mencocokkan dengan Nikyu tidak memengaruhi latihan mereka, dan tentu saja mereka membiarkannya bergerak di sekitar mereka. Molly yang telah menyalakan asal api primordialnya berarti bahwa dia berada di tingkat yang lebih tinggi, tetapi ada masalah. Dia perlu sekali lagi merasa nyaman dengan tubuhnya sendiri. Penggunaan Origin Force memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan menggunakan kekuatan fisik. Selain itu, ia perlu menyerap jumlah tertentu Life Origin Essence setiap hari. Itu mudah untuk menyerap mereka, tetapi sulit untuk mencarinya, di mana ia harus terus-menerus memotong dan melambaikan pisau guillotine luas dan terus berlatih eksekusi iblis berat. Selain itu, dia perlu berlatih menggunakan pelat vakum. Diciptakan oleh Tang Tian, itu tidak memerlukan penggunaan hukum atau energi, dan hanya membutuhkan kekuatan fisik yang cukup kuat. Dengan mempelajari pelat vakum, mereka akan dapat terbang ke langit, yang sangat penting bagi mereka, karena akan meningkatkan mobilitas dan ketangkasan mereka. Bukan hanya Molly yang harus mempelajarinya, semua anggota Divisi Nul harus mempelajarinya juga. Eksekusi demonik berat dan pelat vakum pada dasarnya sangat kompatibel. Han Bingning duduk bersila di kamar, yang sangat dingin, tanah dan dinding di sekitarnya ditutupi lapisan es. Di sekeliling Han Bingning, ada sinar konsep pedang yang membentuk asiklon yang berputar di sekelilingnya. Pedang topan tempes. Ketika konsep pedangnya dilepaskan, itu sulit dikendalikan, dan dia hanya menggunakan konsep pedangnya untuk meredam Herbomi. Banyak potongan aura pedang transparan berkilau dengan niat dingin yang bergetar di ruangan itu. Perlahan-lahan, semua Swordaura mulai hancur, potongan-potongan besar aura pedang menjadi banyak potongan-potongan kecil aura pedang, dan kemudian menjadi ukuran kuku, mereka terus hancur, sampai mereka baik-baik saja seperti butiran. Butiran es padat berkumpul di sekitar Han Bingning, dan perlahan-lahan berputar. Niat dingin yang menusuk dan konsep pedang dingin yang menggigit itu seperti pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitarnya. Han Bingning menanggung rasa sakit tanpa mengeluarkan suara, seluruh proses pengerasan tubuh selalu menyakitkan, tidak hanya dia tidak berhenti, tetapi terus melepaskan konsep pedang, menghancurkannya dan menambahkannya ke dalam es batu. Butiran es menjadi lebih tebal dan lebih tebal, intensitas rasa sakit meningkat, itu seperti penyiksaan. Han Bingning tidak mengeluarkan suara, seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti seperti saringan, tapi dia tetap menutup mulutnya, dan tidak mengeluarkan suara. Setelah pertempuran dengan Lu Tianwen, dia memulihkan diri dalam pelatihan tertutup, dan dia tidak bergegas keluar, menyebabkan dia merasa menyesal. Tetapi dia juga tahu bahwa kekuatannya tidak mencukupi, dan jika dia bergabung dalam pertempuran, dia hanya akan menjadi beban. Ketika dia berpikir bahwa orang yang membunuh Lu Tianwen sebenarnya adalah Molly, dia tidak berdamai dengan itu. Gelombang hanya dengan menjadi lebih kuat, bisakah aku bertarung bersama Tang Tian? Gelombang. Dia ingin menyalakan asal api primordialnya. Konsep pedang dingin dan halus yang menggigit perlahan dan mantap menggiling daging dan kemauannya, dia tak kenal takut. Untuk Tang Tian yang selalu mengalami kemajuan berbeda dari yang lain, ia menghadapi masalah. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia telah memperoleh banyak dari pertempuran. Meskipun God Fist tidak lengkap, tetapi jaraknya untuk penyelesaian tidak lagi jauh. Lebih penting lagi, dia telah mendapatkan pencerahan pada gambar iblis dari Sacrificial Execution. Jika bukan karena pencerahan gambar iblis, pukulan Tang Tian tidak akan bisa maju. The Demon Figure tanpa diragukan lagi sangat kuat, dan Tang Tian menduga bahwa tebasan terakhir dari eksekusi Heavy Demonic Desolate Execution harus terkait dengan gambar iblis. Setelah pengalaman dari yang terakhir, Tang Tian dengan cepat memahami bagaimana cara membekukan figur iblis, tetapi figur iblis yang dibekukan sebenarnya sangat tipis dan pingsan, dan kemudian hancur. Tang Tian berpikir bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan setelah berpikir sejenak, dia mencobanya lagi. Figur iblis muncul lagi, tetapi sangat cepat, itu hancur juga. Tang Tian yang tidak percaya pada pengaruh luar dengan cepat mencoba lagi dan lagi, tetapi setiap kali, iblis itu akan hancur. Tang Tian merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan, jadi dia tenang dan mengujinya beberapa kali lagi, dan akhirnya menemukan alasannya. Alasan hancurnya gambar iblis sebenarnya adalah titik biru gelap di dalam hatinya. Dia kemudian memikirkannya, itu adalah panah Qin Zizhen ketika dia bergegas keluar dari gerbang kota. Jejak hukum biru tua, mampu memasuki tubuhnya melalui tinjunya. Karena itu tidak menghalangi dia sebelumnya, selain itu memiliki jejak biru tua tambahan padanya, itu tidak mempengaruhi dia sebaliknya, jadi Tang Tian tidak peduli. Sampai sekarang, kekuatan sosok iblis sangat luar biasa, tetapi agar bisa terpengaruh, itu membuat Tang Tian melihat hukum Dark Blue tercetak sebagai sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Figur iblis adalah teknik penting untuk meningkatkan kemampuan bertarung Tang Tian,
dan Tang Tian tidak dapat melakukan totolerate dengan menyembunyikan bahaya mengerikan di dalam dirinya. Gelombang apa jejak hukum biru tua ini? Gelombang Tang Tian penasaran, untuk dapat mengganggu hukum gambar iblis, itu jelas bukan sesuatu yang lemah. Tang Tian membekukan figur iblis lagi, tapi kali ini, dia menaruh perhatiannya di titik biru gelap, untuk melihat bahwa itu akan melepaskan cahaya biru yang aneh dan menyebabkan figur iblis hancur. Gelombang, tapi mengapa itu tidak menghancurkan figur demon aku waktu itu? Gelombang. Tang Tian memikirkan pertanyaan itu tetapi tidak memiliki jawaban, dan memutuskan untuk menggunakan metode paling sederhana untuk menguji. Dia menarik angkatan asli dan menyerang jejak biru. Pada awalnya, tidak ada perubahan di tempat, karena itu tidak berbahaya seperti biasanya. Tapi ketika Tang Tian terus menuangkan banyak Origin Force, tempat itu mulai berubah. Itu menyala dengan cahaya biru redup, menyebabkan hatinya memiliki titik cahaya biru, itu sangat aneh. Tang Tian tidak ingin membiarkannya beruntung, itu benar-benar berbahaya, dan jika dia tidak menghapusnya, itu akan menghantamnya kapan saja. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan mulai menghasut semua kekuatan asal ke arah titik biru. Bintik biru menjadi lebih cerah dan lebih terang, menyebabkan Tang Tian tiba-tiba mengerang, wajahnya langsung pucat pasi. Tang Tian merasakan seutas aura berbahaya yang melesat dari titik biru ke dalam hatinya, menyebabkan dia terkena serangan internal yang berat, menyebabkan kekuatan asal dalam tubuhnya menjadi kacau, durasi berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum Tang Tian pulih. Matanya bersinar dengan sedikit keganasan, bahkan jika dia harus memotong sepotong bintik biru dari hatinya, dia perlu menyingkirkannya. Dia mulai pulih untuk memungkinkannya untuk sekali lagi mencapai kondisi puncaknya. Setelah 2 jam, dia membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam, dia mengaktifkan semua Origin Force-nya, tetapi tidak menyerang tempat itu terlebih dahulu, dan sebaliknya membiarkannya mendapatkan momentum saat berputar di tubuhnya. Kekuatan asal bergolak dan berputar, terakumulasi semakin banyak, sampai dia mengendalikan lebih dari 80% dari semua kekuatan asal bersama-sama. Sekarang, Origin Force yang bergelombang melonjak seperti gelombang yang mengamuk dan menghantam tempat. Bang! Cahaya biru yang mempesona itu sepertinya dipaksa keluar dari tubuhnya, menyebabkan pikiran Tang Tian bergetar.